Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di ruang perang Maclean, Patrick dan para petinggi keluarga lainnya melihat melalui bola kristal saat Viscount Tesseron menyatakan bahwa, atas dendam leluhurnya atas kematiannya yang tidak wajar, dia menyalahkan House of Maclean, membuat Patrick tertegun. Beberapa bangsawan terpaku, bertanya pada diri mereka sendiri apakah yang dikatakannya dapat menyebabkan perang. Henkel dan Marian bertanya kepada Patrick apa yang akan dia lakukan, dan Henkel melanjutkan dengan menyatakan bahwa hanya ksatria Ordo Viscount Tesserons yang memiliki lebih banyak tentara daripada mereka. Dan bahkan dengan Patrick di medan perang, peluang untuk menang sangat kecil. Saat itulah salah satu bangsawan lain muncul dengan ide bahwa mereka harus memilih untuk menjaga kota dan memanggil bala bantuan. Namun, ini adalah ide yang buruk. Seolah-olah hal itu terjadi, para ksatria yang dapat menggunakan kekuatan akan terdesak, dan bagian dalam kota akan menjadi kekacauan total. Sementara orang lain mengusulkan untuk mengirim utusan untuk mengusulkan perdamaian. Patrick meledak marah, menyuruh semua orang diam, dan melanjutkan dengan menjelaskan bahwa meskipun otoritas keluarga kerajaan tidak sekuat dulu, orang-orang ini langsung saja menyatakan perang tanpa meminta izin. Jadi sangat jelas bahwa mereka telah merencanakannya. Oleh karena itu, perdamaian sama sekali tidak mungkin terjadi. Dia menyuruh semua orang untuk bersiap-siap berperang, dan menyuruh para jenderalnya untuk membuat rencana untuk meraih kemenangan, karena dia tidak akan mentolerir perbedaan pendapat. Setelah semua ini, dalam suasana tegang, beberapa bangsawan bertanya kepada Patrick apakah Tuan Muda Logan juga akan pergi berperang, yang dijawab dengan tegas oleh Patrick. Marian melanjutkan dengan mengatakan bahwa pasukan Ranyan telah terbangun, dan Logan juga sudah cukup umur, jadi dia harus melakukan bagiannya juga. Mendengar hal ini, Rick menyadari bahwa Logan tidak berada di kastil, jadi dia segera mengirim utusan untuk memberitahunya. Setelah diberitahu, Logan berpikir bahwa berdasarkan ingatan dari kehidupan masa lalunya, perang seharusnya tidak dimulai selama 2 bulan lagi, dan bertanya-tanya apa yang bisa mempercepat War of the 5 kerajaan. Utusan itu mendesak Logan untuk bergegas, karena tampaknya Viscount melanggar kebiasaan dan langsung bergerak setelah menyatakan perang. Jadi Logan harus bergegas untuk setidaknya sampai di tengah-tengah perang. Kaislon dan yang lainnya berteriak bahwa pasukan tentara bayaran Logan siap kapan saja, dan melihat hal ini, Logan mengatakan kepada Kaislon bahwa dia tidak terlalu terkejut dengan situasi ini, dan Kaislon menjawab bahwa bagi seorang tentara bayaran, jika tidak ada perang, mereka ingin memulainya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka memiliki senjata yang hebat, jadi wajar jika mereka ingin menggunakannya. Logan melihat pasukannya dan mengatakan bahwa orang-orang ini terlalu percaya diri, tetapi tidak terlalu memikirkannya dan mengatakan bahwa apa yang mereka rasakan itu valid, karena mereka telah berlatih keras selama beberapa bulan terakhir dan membantai kawanan monster dengan sangat banyak, dan melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak masalah kapan perang dimulai, karena yang harus mereka lakukan hanyalah menang. Dia berpikir bahwa mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup saat ini, jadi dia memerintahkan pasukannya untuk berbaris menuju dataran keluarga McLean. Yakin bahwa perang ini akan berakhir dengan kemenangan. Kembali ke Barony, perang dimulai lebih cepat dari yang diperkirakan. Keluarga McLean. Sehari setelah deklarasi perang, pasukan Tesrin muncul di perkebunan Keluarga McLean. dan jumlah mereka melebihi ekspektasi para pengikutnya. Kapten Henkel memberitahu Patrick bahwa pasukan Viscount terdiri dari 100 ksatria saja, lebih dari 1.000 pasukan biasa, dan hampir 10.000 wajib militer, memberitahu Patriar bahwa ini adalah perang habis-habisan. Mendengar ini, Patrick berpikir bahwa Tesseron sudah gila. Dia tidak hanya bertempur dengan pasukan utama ksatria, yang pada dasarnya adalah manusia super bagi kebanyakan orang dalam pertempuran ini, tetapi dia juga menggunakan wajib militer dalam perang yang bahkan bukan antar negara, tetapi dalam perang wilayah kekuasaan domestik yang sederhana. Hal ini membuat Patrick bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Haman, sang Viscount, bertindak sejauh ini, dan sepertinya kabar buruk terus berdatangan. Selanjutnya, sang kapten memberitahu Patrick bahwa House of Kiros telah memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan mengirimkan pasukan, membuat Patrick dan Marian terdiam. Marian mencoba berargumen bahwa situasi ini tidak mungkin terjadi, dan itu pasti sebuah kesalahan. Dia kemudian berpikir bahwa Tuan Duane dan dirinya sendiri telah memeriksa dengan mereka, dan semuanya telah diatur dengan baik, dan hal ini tidak akan terjadi. Karena tidak punya pilihan, Patrick menyuruh Henkel untuk mengumpulkan semua orang yang dapat membawa senjata, dan mengatakan bahwa mereka akan membalas serangan ini dengan kekuatan penuh. Patrick berpikir bagaimana Kiros yang mereka percayai telah berpaling dari mereka, dan terpojok. Keluarga McLean. Ane mengumpulkan sebanyak mungkin orang untuk bertempur melawan Tesran, dan dengan demikian mengumpulkan 53 ksatria, 552 pasukan reguler, dan 4.418 wajib militer, dengan total 5.023 pasukan. Namun, jumlah pasukan ini bahkan tidak sampai setengah dari jumlah pasukan Tesran. Di medan perang, 2 orang prajurit mengobrol, dan salah satu dari mereka bertanya tentang di mana Tuan Muda pertama, Logan, yang dijawab oleh prajurit lainnya bahwa dia sudah lama pergi dan belum kembali. Beberapa prajurit lain berkomentar bahwa dia mungkin tidak akan kembali dan dia pasti telah melarikan diri setelah mendengar berita itu. Mendengar hal ini, Runyon berbalik dan bertanya kepada mereka, apa yang mereka bicarakan, mengatakan kepada mereka bahwa tidak mungkin Logan akan melakukan hal itu. Dia berpikir bahwa Logan sudah menduga perang ini akan terjadi, dan karena itulah dia mengajarinya jurus rahasia ini, dan tidak mungkin dia akan melarikan diri. Beberapa prajurit lain mendengar apa yang dikatakan Ranyan,
dan mulai berpikir bahwa rumor itu benar, bahwa anak dari tuan pencuri itu melarikan diri. Setelah itu, Patrick terlihat berdiri di samping Ryan, dan dia mengatakan kepada putranya yang lebih muda bahwa dia harus berperan sebagai kakaknya, dan menyuruhnya untuk tidak goyah dengan cara apapun. Dia melanjutkan dengan berpikir bahwa dia tidak ingin mempercayai rumor ini, tetapi itu tidak penting saat ini, karena satu-satunya hal yang penting adalah memenangkan perang. Jadi dia memerintahkan semua pasukannya untuk maju dan menghancurkan sampah-sampah yang menyerang rumah mereka. Selanjutnya, Tesron terlihat dengan seringai di wajahnya, berpikir bahwa Patrick telah menghunus pedangnya pada akhirnya, mengatakan bahwa para ksatria adalah pedangnya, dan berteriak kepada Patrick untuk menghadapi mereka. Patrick melancarkan serangannya dengan aura dan mencoba menerobos barisan depan, tetapi tidak berhasil, karena seorang ksatria dengan perisai menghalangi serangannya, membuat Patrick terkejut. Rick ternyata juga berada di medan perang, dan dia tampaknya tidak terlalu menikmatinya karena dia menyaksikan orang-orang dibunuh dan dicabik-cabik di depan matanya. Rick merenungkan bagaimana mereka kalah dalam pertarungan ini, bagaimana mereka dipaksa untuk mengirim pelayan seperti dia karena mereka sangat tidak beruntung, dan bagaimana, apapun yang terjadi, mereka akan kalah jika mereka terkurung di tempat mereka berada. Saat dia berpikir demikian, dia dipukul di kepala oleh seorang anggota tentara Tesseraan yang akan membunuhnya, tetapi dia berhasil menghindari pukulan itu, dan seorang tentara sekutu menyelamatkannya dengan membunuh musuh dan memerintahkannya untuk bangkit dan menyiapkan tombaknya. Rick mengulurkan tangan dan meraih tangannya, mencoba mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, seorang satria musuh membunuh rekannya dan memercikan darah ke seluruh wajah Rick. Rick memahami bahwa satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah melarikan diri sejauh mungkin di belakang musuh. Tiba-tiba, tentara berkuda menyerbu ke arahnya saat dia melewati tubuh sekutu dan musuhnya. Rick tahu bahwa mereka juga telah dikepung dari belakang dan khawatir bahwa ini mungkin tempat di mana mereka semua akan binasa. Saat bertarung dengan para ksatria yang menghentikan serangannya, musuh Patrick meyakinkannya bahwa dia sesuai dengan namanya dan bahwa mereka telah melakukan beberapa persiapan, tetapi dia masih merasa sulit untuk mempercayai kondisinya. Sambil mengamatinya, Patrick mempertimbangkan bagaimana pria ini menahan pukulan mematikan yang juga mengandung kekuatan, dan bagaimana dia terkejut Tesseron juga memiliki seorang ksatria berpangkat tinggi. Dia melanjutkan, dengan alasan bahwa ksatria lainnya pasti setidaknya ksatria tingkat menengah, dan bertanya-tanya apakah ini menjelaskan mengapa mereka tidak takut padanya. Patrick bertanya kepada mereka apakah mereka siap untuk menghadapinya, dan ksatria lainnya menjawab dengan bertanya kepada Patrick bagaimana persiapannya. Melihat dirinya dikelilingi oleh 4 ksatria, dia berpikir bahwa jika dia terhalang di sana, begitu juga dengan perintah ksatria, dan dia mengambil pedangnya dan menyerang ke arah musuhnya, bersumpah bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Dia mengepalkan pedang dengan ksatria berpangkat tinggi, tetapi dia diserang oleh orang lain dari belakang dengan tombak, namun untungnya dia berhasil menghindarinya. Melihat semua orang menyerangnya dari segala arah, Patrick bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki kehormatan sebagai ksatria, dan menyebut mereka bajingan karena bertarung dengan cara yang kotor. Namun, mereka tampaknya tidak tahu apa-apa, apalagi peduli, dan salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa ini adalah perjuangan terakhirnya sebelum mati, jadi mereka harus membiarkannya. Sekali lagi, Patrick menyerang dengan kekuatan penuh, mengepalkan pedang ke salah satu lawannya, namun kali ini dia tidak seberuntung itu, karena dia ditusuk di bagian belakang perutnya dengan tombak, membuatnya terluka parah. Dia kemudian berpikir bahwa ketika ksatria berpangkat tinggi memblokir serangannya, yang lain melompat dan menyerangnya, sebuah jebakan yang jelas, namun tidak ada cara untuk melarikan diri. Dan ketika musuh bahkan berhasil merebut bagian belakang, dia berpikir bahwa Logan berhasil melarikan diri, dan sambil menatap kekalahannya, dia menyatakan harapannya bahwa setidaknya mungkin Logan dapat melanjutkan warisan keluarganya. Saat Tesrin melihat dari kejauhan pertempuran antara Patrick dan para ksatria, dia berpikir bahwa itu adalah pilihan yang baik dan cerdas untuk tidak membiarkan berita menyebar bahwa dia memiliki seorang ksatria berpangkat tinggi yang dapat dia gunakan, karena sekarang, yang harus dia lakukan adalah menghancurkan Patrick dan mengambil alih kastil S1 MCH Pronunciation Leon. Dia akan melanjutkan pemikirannya, tetapi dia mendengar suara aneh dari belakang. Itu adalah suara pasukan kavaleri, dan seorang pelayan datang untuk memberitahukan bahwa mereka telah melihat satu unit pasukan kavaleri di belakang, mendekati medan perang, sekitar 300 orang atau lebih. Tesrin memikirkan hal ini, dan bertanya kepada prajurit yang datang untuk memberitahunya apakah Keluarga McLean memiliki pasukan lain yang tidak mereka ketahui, dan prajurit itu menjawab bahwa yang aneh adalah fakta bahwa pasukan kavaleri tidak membawa tombak, tetapi satu-satunya senjata yang mereka miliki adalah busur panah kecil. Mendengar hal ini, Lord Tesseron tertawa terbahak-bahak, bertanya apakah busur panah yang dia maksud adalah senjata yang digunakan para pemburu, dan menyuruh prajurit tersebut untuk menyuruh prajurit belakang dan pemanah untuk menyingkirkan mereka, karena mereka bukanlah pasukan elit, hanya prajurit sampah. Saat dia mengatakan hal itu, sebuah anak panah melesat ke kepala prajuritnya, membuat Tesseron mengotori baju besinya. Tampaknya Logan telah bergabung dalam pertempuran, dan dia benar-benar marah melihat apa yang terjadi di medan perang. Jadi dia memberikan perintah kepada tentara bayarannya untuk menembak, menghujani pasukan Tesseron dengan panah. Panah-panah tentara bayaran menembus para ksatria Tesseron, membunuh ratusan orang dalam hitungan detik, menebas perisai dan daging. Seorang prajurit berpikir bahwa semua orang yang tidak menyiapkan perisai mereka akan mati, dan bagaimana dia akan menjadi salah satu dari mereka jika dia terlambat 1 detik saja. Para pemanah Tesseron bersiap untuk menembakkan anak panah mereka ke arah pasukan Logan. Namun, mereka tidak bisa mencapai sasaran, karena busur mereka terlalu lemah, sehingga tentara bayaran menembak sekali lagi.
membunuh lebih banyak tentara Viscount. Melihat hal ini, Tesrim bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi, mengakui bahwa bagian belakang telah berubah menjadi kekacauan dalam hitungan detik, dan tentara bayaran Logan bahkan tidak menggunakan sihir, hanya busur panas sialan itu. Jadi dia bertanya pada dirinya sendiri senjata apa yang telah dibuat oleh Patrick. Dia berteriak memanggil pasukan kavaleri, memerintahkan mereka semua untuk ke belakang dan menangkap para bajingan itu. Pasukan kavaleri bergegas menuju pasukan Logan, dan Logan sangat senang melihat hal ini, karena dia mengatakan bahwa mereka akan mendatanginya dengan sendirinya. Selanjutnya, pertarungan antara Ranyan dan beberapa ksatria lain tampaknya sedang berlangsung. Ranyan menghindari serangan, dan musuhnya mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan pekerjaan yang baik, mencoba untuk mengejeknya. Dua prajurit musuh mulai bertarung, salah satu dari mereka mengatakan kepada yang lain untuk berhenti mempermainkan anak ini, karena pertempuran berubah menjadi aneh, tetapi yang lain menjawab bahwa dia melakukan yang terbaik, dan bahwa Ranyan, meskipun masih kecil, tidak bisa dianggap remeh. Mendengar semua ini, Ranyan berpikir bahwa dia mengerti sekarang. Setelah dia dihadapkan pada pertarungan yang sebenarnya dan bukan hanya sparring, dia menyadari bahwa dia sebenarnya bukan seorang jenius, tetapi seorang anak kecil yang mengalami kebangkitan. Terlepas dari fakta itu, dia tidak boleh kalah, karena ada banyak hal yang dipertaruhkan. Ranyan memikirkan ayahnya, dan bagaimana dia mengandalkannya untuk melakukan bagian Logan juga dalam perang ini, dan kemudian mengatakan bahwa dia tidak boleh menyerah di sana, apapun yang terjadi. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah kesempatan muncul yang langsung disadari oleh Rania. Dia melihat salah satu prajurit dengan punggung mereka berbalik, dan bertanya pada dirinya sendiri mengapa mereka melakukan hal itu, dan berpikir bahwa apapun alasannya, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dia hilangkan. Jadi, ia mengayunkan pedang dalam satu tebasan panjang dan menebas tubuh prajurit itu. Dia melakukannya dengan begitu mudahnya, bahkan si prajurit pun tetap terpana. Kemudian dia melihat anak panah di dada prajurit itu, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia senang melihat saudaranya, meneriakkan namanya dengan keras. Namun, kebahagiaan ini hanya berlangsung sesaat, karena pasukan kavaleri lainnya menyerbu dari belakang Ranyan ke arah Logan, mencoba menyerang mereka atas perintah Viscount. Melihat hal ini, Logan mengomentari formasi perisai yang digunakan oleh kavaleri, mengatakan bahwa itu adalah formasi pertahanan yang luar biasa, tetapi hal itu tidak akan menghentikannya, karena rencana jahatnya baru saja terungkap. Logan menginstruksikan para prajuritnya untuk mengarahkan busur panah mereka secara diagonal ke arah tanah, membuat mereka mempertanyakan penilaian Logan sekali lagi. Itu, sampai Logan sekali lagi menunjukkan senyum psikotiknya dan menyuruh tentara bayaran untuk membidik kuda-kuda. Bro benar-benar memainkan semua trik kotor untuk memenangkan perang ini. Mendengar hal ini, para tentara bayaran sangat senang, berbagi senyum pembunuh yang sama dengan Logan, dan hujan anak panah pun jatuh ke kuda-kuda kavaleri, membuat semua tentara tiarap. Logan kemudian berpikir bahwa sepertinya dia berada di sana tepat waktu untuk dapat membantu Ranyan, tetapi masih ada masalah ayahnya. Dia berpikir tentang bagaimana dia bersumpah untuk menyelamatkan keluarganya dalam kehidupan ini, dan bagaimana tidak ada gunanya memenangkan pertempuran jika dia kehilangan keluarganya. Oleh karena itu, dia memberikan perintah kepada Kaislon dan bergegas mencari ayahnya. Melihat hal ini, Kaislon memberitahu Logan bahwa ini bukan rencananya dan khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Dia berpikir bahwa kemenangan sudah di depan mata dan bertanya-tanya mengapa Logan mencoba membuat dirinya terbunuh seperti itu. Dia kemudian berpikir bahwa meskipun dia lebih kuat darinya, jika dia bertemu dengan ksatria peringkat menengah, hal-hal yang terjadi tidak akan menguntungkannya lagi. Kaislon akhirnya mengambil alih komando dan menyuruh semua orang untuk melindungi Logan saat dia menerobos pasukan musuh. Patrick masih berduel dengan ksatria berpangkat tinggi, dan sepertinya dia akan kalah. Ksatria berpangkat tinggi itu mengatakan kepada Patrick bahwa dia tidak percaya dia berlari ke arahnya meskipun dia tahu dia akan ditusuk. Patrick berhasil menghindari serangannya pada detik-detik terakhir, dan kemudian melompat mundur untuk menciptakan jarak. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan cara musuh-musuhnya bertarung. Mereka semua memaksakan diri dan pada dasarnya melemparkan diri mereka ke arahnya, dan Patrick bertanya-tanya mengapa mereka begitu putus asa saat berada di atas angin. Sekali lagi, dia berhasil memasangkan dua tombak yang datang ke arahnya, dan pada detik berikutnya, Logan melompat ke depan ayahnya, mengalahkan dua prajurit berpangkat menengah dalam sepersekian detik, membuat Patrick bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Patrick kemudian berpikir bahwa dia melihat Logan datang bersama korps tentara bayaran dari arah belakang musuh, tetapi dia yakin tempat itu cukup jauh dari tempat mereka sekarang. Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia bertanya-tanya bagaimana Logan bisa sampai ke sana melewati begitu banyak musuh. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut, karena di belakangnya ada lautan mayat, dan bertanya-tanya apakah Logan yang mengalahkan mereka semua. Patrick ingin bertanya kepada putranya bagaimana ia bisa menjadi begitu kuat, namun ia berkata bahwa hal tersebut tidak penting untuk saat ini, dan ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, dia bertanya apakah dengan adanya Logan di sini berarti mereka berada di atas angin, yang dijawab dengan tegas oleh Logan. Mendengar hal ini, Patrick meletakkan tangannya di bahu Logan dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Satria berpangkat tinggi itu memandang Logan dan bertanya-tanya apakah dia melihat apa yang terjadi dengan benar. Bagaimana seorang gelandangan desa berusia 20 tahun bisa menjadi ksatria berpangkat menengah di saat yang bersamaan. Dia berpikir bahwa dia telah bekerja keras sampai mati pada usia tersebut untuk menjadi seorang ksatria, tetapi semua itu tidak penting sekarang, karena dia akan membunuh Logan saat itu juga. Dan kemudian dia memerintahkan rekan-rekannya yang terjatuh untuk kembali ke posisinya. Melihat apa yang baru saja terjadi,
Patrick berpikir bahwa serangan yang digunakan Logan cukup untuk memberitahunya bahwa Logan mungkin bukan ksatria tingkat tinggi, tetapi dia cukup kuat untuk menangani sebagian besar ksatria tingkat menengah, dan berpikir bahwa jika Logan menghadapi ksatria tingkat menengah dan dia membuntuti ksatria tingkat tinggi, mereka mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun, hal ini tidak akan terjadi, karena Logan melemparkan tangannya ke depan ayahnya dan mengatakan bahwa dia akan menghadapi ksatria tingkat tinggi sendirian. Patrick mengatakan kepada Logan bahwa itu terlalu berat baginya, dan meskipun dia mengakui kemajuannya, dia masih seorang ksatria tingkat tinggi. Patrick tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, karena Logan meninju perutnya dan membuatnya jatuh ke tanah. Logan mengatakan kepada Patrick bahwa dalam kondisi seperti ini, dia pun bisa menang melawannya, dan meminta ayahnya untuk percaya dan menyerahkan hal ini kepadanya, yang mana Patrick dengan enggan menyetujuinya. Dia meminta Logan untuk berhati-hati, yang dijawab oleh Logan bahwa mereka harus cepat dan mengakhiri ini. Ksatria berpangkat tinggi itu tertegun melihat Logan yang mendatanginya dan bukannya Patrick, dan merasa jengkel karena berpikir bagaimana mungkin orang lemah seperti dia berani melakukan hal seperti itu. Logan menyerbu ke medan perang, mengerahkan pasukannya, dan mengepalkan pedang ke arah lawannya, mendorongnya mundur beberapa meter hanya dengan satu serangan, membuatnya terpana. Sang ksatria kemudian bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi, karena bahkan dengan luka-lukanya, dia tidak merasakan kekuatan yang luar biasa darinya atau level yang tinggi. Namun fakta bahwa dia dikalahkan hanya dapat berarti satu hal, bahwa Logan terlalu memaksakan diri, dan ketika dia bersiap untuk menerjang, Logan berpikir bahwa jika tidak, semua itu tidak masuk akal. Dia menyerang Logan dengan niat membunuh, dan mereka melompat beberapa kali dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari serangan satu sama lain. Saat pedang mereka terkepal sekali lagi, ksatria berpikir bahwa jika dia tidak terluka, dia akan unggul dan membunuh Logan. Namun, saat dia berpikir bahwa Logan melihat sebuah kesempatan, dan berhasil menebas lawannya hingga terluka, dan dalam sekejap, dia melompat mundur untuk menghindari serangan balik melihat adegan ini, ksatria berpikir bahwa tidak ada satu celah pun, dan bahwa dia harus mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Dia tampaknya menyadari sesuatu, yang juga diakui oleh Logan. Kekuatan dari pedang Logan terserap ke dalam pedangnya, dan berpikir bahwa ini juga merupakan sebuah celah, dan mengatakan bahwa Logan tertipu. Dia bersiap untuk menyerang Logan, dan tampaknya serangannya akan mendarat kali ini karena Logan telah kehilangan pusat gravitasinya. Namun, tidak demikian, karena selanjutnya Logan kembali berdiri, membuat sang ksatria bertanya-tanya apakah dia terlalu lambat. Selanjutnya Logan kembali mengisi auranya, bersiap untuk menggunakan teknik sucinya, dan melihat hal ini ksatria tersebut mengatakan bahwa dia harus segera pergi. Logan mengeluarkan gelombang kekuatan yang menebas, membunuh musuhnya seketika, dan membuat semua orang di sekitarnya tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Kemudian dia melanjutkan dengan berteriak bahwa dia, Logan McLean, telah membunuh jenderal musuh tentara Tesseron. Mendengar hal ini, para prajurit Tesseron ketakutan setengah mati, bertanya-tanya bagaimana bisa ksatria berpangkat tinggi itu jatuh. Karena mereka bahkan tidak melihat bendera Viscount lagi, mereka mulai menjatuhkan pedang mereka ke tanah dan meminta untuk dianggap sebagai tawanan. Rick mulai meneriakkan nama Logan, mendoakan kesehatan yang baik untuk tuannya, dan semua orang mengikuti teladannya. Namun, sang Viscount tampaknya melarikan diri dari medan perang, bertanya pada dirinya sendiri di mana letak kesalahannya, dan mengatakan bahwa dia telah mempersiapkan diri selama 3 tahun untuk pertempuran ini. Bagaimana dia bahkan meminta bantuan dari para bangsawan lain dan mengumpulkan 100 ksatria. Dan jahe sialan itu dengan pasukan kavaleri dan senjatanya telah menghancurkan segalanya baginya. Dia berpikir bahwa dia harus kembali ke wilayahnya terlebih dahulu. Dengan begitu setidaknya dia akan selamat. Ketika dia sampai di kastilnya, dia memerintahkan para penjaga untuk membuka gerbang, dan mereka tercengang melihatnya di sana. Saat hal ini terjadi, penjaga lain melihat sesuatu di kejauhan dan mengatakan bahwa mereka adalah pasukan kavaleri, dengan Logan sebagai komandannya. Melihat hal ini, Tessorn buang air kecil. Logan turun dari kudanya dan memberitahu Viscount bahwa dia cukup cepat melarikan diri, dan kemudian saat dia berdiri di depan gerbang wilayah Viscount, dia berteriak agar semua orang mendengar bahwa Tesrin kalah dalam perang, dan kemudian memerintahkan garnisun untuk membuka gerbang dan menerima pemenang sebenarnya dari perang ini. Melihat ke bawah pada adegan itu, para prajurit di dinding bertanya pada diri mereka sendiri apakah ini benar-benar benar, dan berpikir bahwa ini mungkin alasan mengapa Viscount kembali dengan terburu-buru. Namun, seorang jenderal berteriak kepada mereka, menanyakan apakah mereka meringkuk setelah mendengar kata-kata musuh, dan mereka kembali sadar. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa hanya ada lebih dari 300 musuh, dan saat Logan mengisi auranya sekali lagi, dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat dikalahkan dengan pengepungan oleh kekuatan sekecil itu. Para prajurit yang menjaga gerbang bertanya apa yang sedang dilakukan Logan, dan Logan melompati tembok setinggi puluhan meter dan mengatakan kepada sang jenderal untuk membuka gerbang kecuali jika mereka semua memiliki keinginan untuk mati. Dalam hal ini dia akan membunuh mereka semua dan membuka gerbang sendiri. Di dalam istana, Tesron mengumpulkan barang-barang dan uangnya yang paling berharga, dan berpikir bahwa dia setidaknya harus membawa beberapa koin emas. Logan berteriak kepada Tessorn dari belakang bahwa dia akhirnya mendapatkannya. Sambil jatuh terlentang, Tessorn bertanya kepada Logan bagaimana dia bisa masuk ke sana, dan Logan menjawab bahwa para pelayannya telah memberikannya, bahkan sebelum dia sempat menggunakan pedangnya, dan hal ini menunjukkan reputasinya sebagai penguasa wilayah ini. Melihat hal ini, Tessorn sangat marah, bertanya pada dirinya sendiri bagaimana mungkin para pelayannya sendiri menjualnya. Kemudian dia kembali menjadi wanita jalang, dan memberitahu Logan bahwa dia ingin menyerah,
dan bahwa dia akan memberinya kompensasi dengan ganti rugi dan bagian apapun sesuai dengan konvensi perang wilayah kekuasaan, dan memohon kepada Logan untuk mengampuni nyawanya dan keluarganya. Mendengar hal ini, Logan dengan nada mengejek bertanya kepadanya tentang konvensi tersebut, dan kemudian meremehkannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki hak untuk mengungkit konvensi apapun, karena dia mengumumkan perang entah dari mana dan baru saja menerobos masuk dalam waktu 1 hari. Logan marah, dan dengan urat nadi di dahinya yang menyembul, ia bertanya pada Tesseron apakah ia masih memiliki hati nurani. Tesseron masih mencoba untuk memohon kepada Logan, dengan mengatakan bahwa dia harus menjaga kehormatan para bangsawan, dan bahwa semua tahanan yang ditangkap dalam perang wilayah kekuasaan dijamin hidupnya oleh konvensi. Logan menyetujui persyaratan itu dan mengatakan bahwa dia akan menghormati kehormatan dan adat istiadat rumahnya sendiri. Keluarga McLean. Jadi dia akan memberikan nyawanya kepada Tesseron, dan memberinya waktu dan izin untuk mengambil sejumlah kekayaan dan pergi. Mendengar hal ini, Tesseron ingin mengucapkan terima kasih. Namun, Logan menyela dan mengatakan bahwa jika dia adalah ayahnya, dia pasti akan melakukan semua itu. Dia kemudian mengatakan bahwa Patrick adalah orang yang terhormat, begitu terhormatnya, sehingga dia akan menerima penyerahan diri tanpa syarat apapun. Kemudian Logan melihat sebuah pisau bertatahkan berlian di dalam peti di belakang Tesseron, dan saat ia mengambilnya, ia memuji keindahannya. Tesseron mendesak Logan untuk mengambil pisau tersebut, mengatakan bahwa pisau itu dibuat oleh pengrajin terbaik di kerajaan. Mendengar hal ini, Logan menolak pemberian Tesseron, dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus membawa pisau itu dan menancapkannya di dadanya. Di saat-saat terakhirnya, Tesseron mengatakan kepada Logan bahwa dia adalah pembohong, karena dia berjanji kepadanya bahwa dia akan mengampuni nyawanya, dan Logan menjawab bahwa dia tidak pernah mengatakan hal itu, dia hanya mengatakan apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Namun, sayangnya, Logan sama sekali tidak seperti ayahnya. Tesseron ingin menggumamkan sesuatu tentang kehormatan para bangsawan, dan Logan membungkamnya dengan bertanya apakah dia tahu berapa banyak orang yang mati karena keserakahannya, dan menyuruh Tesseron untuk mengakhiri hidupnya yang kotor saat itu juga. Tesseron jatuh tak bernyawa di tanah, dan Logan menatapnya dan berpikir bagaimana Tesseron harus berterima kasih kepada Tuhan karena dia mati dengan cara yang sederhana. Sambil mengepalkan tangan dengan darah Tesseron, dia menggerutu, dan mengatakan bahwa akhirnya mereka telah melewati krisis, dan dia mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan semuanya. Untuk melakukan itu, dia berteriak bahwa Viscount Hammond Tesseron telah mengakhiri hidupnya sendiri, dan berpikir bahwa ini sudah cukup. Setelah selesai, Kichelon memasuki ruangan dan memberitahu Logan bahwa dia harus melihat penjara bawah tanah kastil. Beberapa hari kemudian, di dinding luar kastil Viscount Tesseron, Logan dan Patrick sedang berbincang-bincang. Patrick mengatakan kepada Logan bahwa dia langsung datang ke kastil Tezeran segera setelah dia pulih. Dia bertanya kepada Logan tentang bunuh diri Hammond. Logan mengakui fakta ini dan mengatakan bahwa Lord Tezeran pasti sangat putus asa untuk melakukan hal tersebut. Namun, Patrick tidak percaya dan bertanya kepada Logan apakah dia yang membunuh Tezeran. Dia kemudian mendekat ke wajahnya. Entah mengapa mereka berdua terlihat seperti sedang merintih. Logan berterus terang dan mengatakan bahwa ia memang sengaja membunuh Tezeran, dengan alasan bahwa mereka harus membawa pencuri Tezeran kembali ke tangan mereka dan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak ingin membiarkan garis keturunan mereka hidup untuk menciptakan masalah di masa depan. Mendengar hal ini, Patrick melihat putranya dan menyapanya, mengatakan bahwa dia sudah dewasa dan dia pasti memiliki alasan. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan kepada Logan bahwa tidak peduli apa yang dikatakan orang, dia memainkan peran terbesar dalam pertempuran ini dan berterima kasih kepadanya. Mendengar hal ini membuat Logan senang, dan dia melihat ke arah ayahnya dengan senyum lebar. Kerja bagus, anak besar. Patrick tersipu malu dan mencoba berdehem dan memberikan kabar gembira kepada Logan. Patrick kemudian memberitahu putranya bahwa dia akan dinobatkan sebagai pewaris resmi Keluarga McLean. Logan senang mendengarnya, jadi dia mengangguk sambil tersenyum dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia minta maaf, dan bahwa dia harus menolaknya. Setelah mendengar hal ini, Patrick tetap tertegun dan bertanya kepada Logan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Apakah karena dia khawatir dengan reputasinya? Jika memang demikian, maka Patrick meyakinkan Logan bahwa prestasinya dalam pertempuran ini sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Namun, Logan mengatakan bahwa bukan itu alasannya, membuat ayahnya bertanya-tanya. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena keluarga McLean adalah keluarga ksatria, Ronyan akan jauh lebih cocok untuk posisi tersebut. Dia kemudian memberitahu ayahnya bahwa Ronyan menjadi pengguna Force pada usia 14 tahun, yang 4 tahun lebih cepat darinya. Tidak ada yang tahu prestasi seperti apa yang bisa dia capai ketika dia dewasa. Mendengar semua ini, Patrick hanya bisa terdiam. Namun, dia berpendapat bahwa meskipun apa yang dikatakannya benar, kemampuan bela diri Anda tidak membuat Anda menjadi penguasa sebuah keluarga. Logan melanjutkan dengan berpikir bahwa hal ini mungkin benar menurut pengetahuan umum saat ini. Namun jika Ronyan menerima gelar pengguna kekuatan termuda di benua ini seperti di kehidupan sebelumnya, tidak akan ada masalah apapun. Dan yang lebih penting dari itu, tidak ada keuntungan bagi Logan untuk menjadi penerus. Dia juga tidak ingin membuang-buang waktu untuk menjadi baron berikutnya. Logan mengatakan kepada Patrick bahwa sebagai kakak, ia ingin memberikan kesempatan kepada adiknya. Jadi ia berharap ayahnya akan menunggu sampai Runyon dewasa untuk memilih penggantinya. Patrick menjawab bahwa dia tidak menyangka Logan akan begitu memperhatikan adiknya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menerima keinginannya dan menunda pemilihan ahli waris hingga 5 tahun dari sekarang, ketika Runyon sudah dewasa. Dan mendengar hal ini Logan berterima kasih kepada ayahnya.
Namun, meskipun demikian, Patrick masih akan memberikan hadiah lain kepada Logan. Mereka akan kembali ke Keluarga McLean. dan menghitung keuntungan dari perang ini, yang mungkin akan menghasilkan beberapa ratus ribu emas. Namun tampaknya Logan sudah memiliki sesuatu dalam pikirannya untuk hadiahnya. Selanjutnya, seorang penjaga berteriak agar gerbang dibuka karena para ksatria Machlean telah kembali. Orang-orang di kota berkomentar tentang bagaimana mereka telah kembali hanya dalam waktu seminggu setelah perang, dan bagaimana mereka mendengar bahwa perang telah berakhir hanya dalam 1 hari. 2 orang mulai berbicara, dan salah satu dari mereka bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi, dan bertanya apakah ksatria mereka selalu sekuat itu, yang dijawab oleh orang lain dengan menanyakan apakah dia mendengar rumor itu, bahwa itu semua berkat Tuan Muda yang pertama. Logan McLean dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa menurut para prajurit yang kembali lebih dulu, tentara bayaran Tuan Muda Logan membalikan keadaan. Mereka melompat keluar dari belakang musuh seolah-olah mereka tahu hal itu akan terjadi. Seorang pria lain berkomentar bahwa mereka telah memusnahkan musuh dengan senjata misterius, dan bahwa Logan bahkan telah mengalahkan seorang ksatria berpangkat tinggi sendirian. Kemudian seorang gadis bertanya apakah Tuan Muda itu selalu menjadi orang yang hebat, dan seorang pria lain mengatakan bahwa dia selalu berpikir bahwa Logan hanya bermain-main di sana-sini. Warga mulai bertanya-tanya bahwa mungkin dia telah membeli semua daging monster itu di masa lalu karena alasan yang bagus, dan bahwa dia pasti memiliki gambaran yang lebih besar dalam pikirannya. Kerumunan orang mulai berteori bahwa mungkin selama ini Logan hanya bersandiwara, dan mereka merinding karenanya. Mereka bahkan mulai memuji Logan, mengatakan bahwa keajaibannya ada di tingkat yang berbeda. Berkat fakta bahwa dia sekarang menjadi pengguna mana, Logan mendengar semuanya, dan mengatakan bahwa sangat memalukan mendengar orang-orang berbicara seperti itu tentang dia. Bahkan Ranyan melanjutkan dengan bertanya kepadanya bagaimana rasanya jika semua orang memujinya, dan Logan menjawab bahwa semua itu hanya membuatnya memerah, dan mengatakan kepada saudaranya untuk tidak berlebihan. Namun Ranyan mengatakan kepada kakaknya bahwa hal itu tidak mungkin, karena semua yang dikatakannya adalah benar, dan Logan harus tersenyum pada orang-orang, karena mereka sangat senang melihatnya. Logan memikirkan hal itu, dan melihat semua wajah-wajah gembira itu, dia memutuskan untuk melakukannya, dan memberi mereka senyuman yang mematikan. Secara harfiah, dia terlihat seperti berusaha menahan kotorannya sampai dia berhasil mencapai kastil. Patrick menoleh untuk melihat Logan, dan dia terlihat sangat bangga, karena selanjutnya, dia berteriak bahwa pujian berikutnya adalah untuk sang juara dalam perang ini, dan untuk memulai penyambutan yang megah. Hidup Tuan Muda Logan. Selanjutnya, halaman kastil diperlihatkan, dan Logan berjalan-jalan di pelataran, berpikir bahwa upacara penyambutan yang berlangsung hingga pagi hari sangat mengesankan, terutama bagi orang-orang yang baru saja kembali dari perang. Namun, kebahagiaannya hanya berlangsung sebentar, karena ibunya meneriakinya dari belakang, dan menanyakan apa yang sedang ia rencanakan. Ranyan menarik lengan ibunya, mencoba menghentikannya, tetapi Marian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia telah mendengar semuanya, dan bertanya kepada Logan apakah dia benar-benar ditolak menjadi penerus, dan apa yang dia rencanakan, karena dia mungkin telah menipu orang lain, tetapi dia tidak termasuk dalam kategori itu. Ranyan mencoba meredakan konflik, dan mengatakan kepada Logan bahwa masalah dengan keluarga Kiroses benar-benar mempengaruhi Marian, namun Logan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia kembali ke Marian dan berpikir bahwa terlepas dari kebenciannya yang telah berlangsung lama, saat ini dia telah kehilangan semua kekuatan yang sebenarnya, karena Kiros mengkhianatinya, dan dia tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia kemudian berpikir bahwa selama dia melakukan hal ini sekarang, Marian mungkin akan menerima permintaan maafnya dengan tulus. Dia mengakui kepada Marian bahwa tindakannya dalam beberapa bulan terakhir sama sekali tidak dapat dipercaya, dan dia juga menyesali tindakannya yang didorong oleh kecemburuan dan rasa rendah diri. Mendengar hal ini, Marian berteriak pada Ranyan bahwa dia benar, karena Logan bahkan mengakuinya sendiri bahwa itu semua adalah rencananya. Namun, Ranyan menyela dan sekali lagi memintanya untuk berhenti. Dia meminta maaf kepada Logan sekali lagi dan mengatakan bahwa dia tidak normal sekarang. Namun, Logan tampaknya tidak terlalu peduli dengan Marian, karena selanjutnya dia menghimbau Ranyan, dan menyuruhnya untuk mendengarkan dengan seksama, karena sebenarnya dialah yang pantas mendapatkan permintaan maaf. Ranyan tertegun mendengarnya dan bertanya kepada Logan apa yang dia maksud dengan itu. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia telah meminta maaf kepadanya sejak dia kembali tetapi dia tidak pernah bisa mengatakan dengan tepat untuk apa. Tampaknya penyesalan dan sifat pengecut yang telah dia bangun selama bertahun-tahun tidak mudah untuk diatasi. Ranyan bertanya kepada kakaknya apa yang dia maksud. Namun Logan menyiratkan bahwa Ranyan sudah tahu apa yang dia bicarakan. Bahwa selama beberapa tahun terakhir Logan sebenarnya membenci Ranyan. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia mencoba menghindari ketidakmampuannya sendiri dengan membenci Ranyan dan saat ini dia benar-benar menyesali tahun-tahun menyedihkan dalam keberadaannya, dan meminta Ranyan untuk memberikan permintaan maaf secara resmi dan tulus. Logan menundukkan kepalanya dan mengatakan kepada saudaranya bahwa dia menyesal. Setelah semua ini, Ranyan menatap kakaknya tanpa berkata apa-apa, dan Logan masih menatap ke bawah berpikir bahwa pada akhirnya, kesalahan Anda tidak bisa ditutupi oleh perbuatan baik Anda, dan mengatakan bahwa dia sama naifnya seperti sebelumnya. Ranyan akhirnya memecah keheningan dan mengatakan pada Logan bahwa semuanya baik-baik saja, dan Logan tertegun mendengarnya. Ranyan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia percaya bahwa selama dia bersikap baik pada Logan, bahkan ketika Logan bersikap dingin padanya, suatu hari nanti saudara yang dia kenal akan kembali, dan tersenyum pada Logan. Saya tidak akan berbohong kepada Anda semua, ini cukup untuk membuat seorang pria dewasa menangis. Logan senang,
dan bertanya-tanya apakah mungkin dia ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang semudah ini selama ini. Dia kemudian berbicara kepada ibunya. Logan mengatakan kepada Marion bahwa dia benar-benar peduli pada Ryan, dan bahwa dia benar-benar berharap Ryan menjadi penerusnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tahu betul bahwa meminta Marion untuk segera mempercayainya adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Jadi dia malah memintanya untuk terus mengawasinya, karena semua yang dia lakukan ke depan adalah untuk kebaikan keluarga yang lebih besar. Dan saat Marion pergi, Logan berpikir bahwa permintaan maaf ini sudah cukup untuk saat ini. Selanjutnya, di sebuah hutan, Logan dan Hamar berjalan bersama, dan Hamar bertanya kepada Logan kemana mereka akan pergi setelah kembali dari perang. Namun Logan mengatakan kepada Hamar bahwa ia sudah cukup beristirahat, dan sudah waktunya untuk kembali bekerja. Hamar menjawab bahwa dia hanya cemas dengan tugasnya, dan bergumam bahwa dia sebenarnya cemas dengan bagaimana Logan akan memeras semua kemampuannya kali ini. Namun Logan meyakinkan Hamar bahwa dia pasti akan menikmati tugas ini. Tapi Hamar enggan, berpikir bahwa Logan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Mereka berhenti di sebuah tempat terbuka. Keduanya melihat ke kejauhan, dan Hamar tampak tertegun. Tampaknya Logan ingin mengembangkan tambang. Selanjutnya, percakapan dari Tesron Baroni selesai, dan Patrick melanjutkan dengan memberitahu kita apa yang diinginkan Logan sebagai imbalannya. Tampaknya yang diinginkannya adalah kesempatan untuk mengembangkan bukit di dekat perbatasan Tesron. Patrick mengatakan bahwa mereka mungkin menyebut tempat itu bukit, tetapi sebenarnya itu adalah gurun, karena tidak ada apa-apa di sana, dan dia bertanya kepada Logan mengapa harus di sana, tetapi Logan hanya menyeringai, dan mengatakan bahwa mungkin ada emas yang terkubur di bawah gurun itu. Tampaknya alasan sebenarnya mengapa Tesron dengan paksa memulai perang terungkap setahun setelah perang berakhir. Teheran mulai mengekspor emas dari sebuah bukit di wilayah Keluarga McLean yang telah mereka kuasai. Emas dari tambang itu saja sudah membuat Teheran jauh lebih berpengaruh daripada keluarga Count pada umumnya. Di penjara bawah tanah Baron Teheran, Kaisala mengatakan ada beberapa orang yang aneh di sana, jadi dia pikir Logan harus memeriksanya. Salah satu tahanan menyatakan bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk sehingga di penjara, hanya melakukan apa yang diminta oleh Count, yaitu membawa emas dari tambang sesuai dengan yang diminta, namun Viscount tetap memenjarakan mereka. Logan meletakkan tangannya di wajahnya dengan rasa tidak percaya, berpikir betapa bodohnya Tezeran, dan tidak percaya bahwa dia mengurung 5 orang spesialis pikiran yang berharga itu. Melihat hal ini, salah satu tahanan bertanya kepada Logan apakah dia marah atas nama mereka. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa jiwa pebisnis di dalam dirinya terungkap, dan Logan berpikir bahwa dia telah menemukan jalan untuk mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Orang tua itu memandang Logan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini. Kita semua bertanya-tanya, muncul. Logan kemudian berpikir bahwa mereka telah menang dalam perang melawan Tezeran, tapi itu sama saja dengan hampir tidak berhasil melewati gelombang kecil. Jika invasi oleh kekaisaran menyebabkan keruntuhan bangsa dan rintangan terakhir, peristiwa yang akan terjadi setelah 1 tahun adalah kejatuhan bangsa. Itu adalah kematian raja saat ini, Samuel von Grandia. Kematian raja yang tiba-tiba menyebabkan pertikaian di antara 3 pangeran, yang menyebabkan perang saudara selama 3 tahun yang secara drastis mengurangi kekuatan kerajaan. Sebelum kerajaan dapat pulih, invasi kekaisaran dimulai. Sebenarnya, ini adalah penyebab pertama yang menyebabkan keruntuhan kerajaan. Karena Maclean bukan bagian dari faksi tertentu. Mempertahankan sikap netral seperti ini bisa membuat mereka hanya menjadi penonton. Namun Logan berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan, dan dia tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Dia mengatakan bahwa dia akan menggunakan kerusuhan itu untuk mendapatkan kembali wilayah negara di masa lalu, dan menjadi penguasa barat daya sekali lagi, dan jika mungkin mengakhiri perang saudara, dan hal lainnya. Namun, ketika Logan hendak mengatakannya, seseorang menyela. Hamar bertanya kepada Logan apa yang sedang ia lamunkan setelah memanggilnya ke sana, karena ia bahkan tidak menjawab ketika ia memanggilnya. Logan berpikir bahwa dia bahkan tidak menyadarinya, dan bahwa dia harus segera bertindak, karena kita baru saja melewati sebuah krisis. Dengan memikirkan masa depan, dia harus membangun kekuatan secepat mungkin, tapi saat ini hal itu akan terdengar seperti orang gila. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus melakukannya dengan uangnya sendiri. Bukit itu akan menjadi sapi perah untuk mendanai usahanya. Logan mengatakan kepada para pelayannya bahwa ada emas di tengah bukit ini, dan dia ingin menggalinya untuk mengembangkan sebuah tambang, dan bertanya kepada mereka berapa perkiraan biayanya. Para pelayannya terlihat terpesona, dan Hamar berpikir bahwa ini adalah permintaan yang konyol. Pria tua itu berpikir bahwa Tezeran membayar mereka dengan harga yang mahal, jadi dia langsung menyetujuinya, tapi tambang emas mungkin terlalu mahal. Hamar bertanya kepada Logan apakah dia yakin ada emas di sana. Logan mengatakan bahwa dia yakin, dan mengatakan kepada mereka bahwa dia melihat emas, dan pria tua itu bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Logan mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah operasi rahasia, jadi hanya 6 orang yang ada di sana yang akan melakukan pengeboran. Mendengar hal ini, orang tua itu berpikir bahwa Logan mungkin ingin membunuh mereka. Pria tua itu bertanya kepada Logan bagaimana bisa hanya mereka berenam yang melakukan pengeboran, dan mengatakan kepadanya bahwa dia berlebihan. Dia ingin mengatakan bahwa bahkan dengan seorang dwarf pun hal ini sudah berlebihan, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya dan berdoa agar Hamar saja yang melakukannya. Tapi Hamar menatap matanya, dan mengatakan bahwa dia mungkin juga bersiap untuk mati, untuk tidur lebih sedikit dan menyerah untuk hidup seperti manusia normal. Dan melihat tatapan itu, pria tua itu berpikir bahwa dia sudah kacau.
Logan berpikir bahwa seperti yang diharapkan dari Hamar, dia memiliki pola pikir seorang budak, atau lebih tepatnya, seorang pekerja. Logan mengatakan bahwa sekarang Hamar dan pria tua itu siap untuk bekerja, dan sekali lagi meminta untuk mendengar perkiraannya. Orang tua itu mengatakan kepada Logan bahwa mereka perlu mengebor untuk mendapatkan perkiraan cadangan emas di dalam bukit, namun investasi awal yang diperlukan hanya 5 juta emas. Hamar juga mengatakan bahwa pengembangan tambang yang aman akan memakan waktu lama. Persiapannya saja akan memakan waktu 6 bulan, dan penambangan dengan kekuatan penuh akan memakan waktu 6 bulan lagi. Seperti yang dia pikirkan, Logan mengatakan bahwa ini akan memakan banyak uang dan waktu, tetapi tambang ini membuat Visconti Tesseron lebih kaya daripada keluarga Count lainnya, dan dia perlu mengembangkan tambang ini dengan cara apapun. Dia berpendapat bahwa jika dia bisa menjual daging monster itu sekarang, dia akan memiliki cukup uang, tetapi efeknya baru akan diketahui sekitar 6 bulan dari sekarang. Namun, Logan menyadari bahwa mungkin dia tidak perlu menunggu, dan jika dia mengatasi sifat racunnya, dia bisa langsung menggunakannya sebagai obat. Dia berpikir bahwa dia telah menggunakan agen penetralisir berkali-kali ketika dia menjadi tentara bayaran, jadi dia bisa membuatnya juga. Jika dia membuatnya sendiri dan menjualnya, dia akan mendapatkan banyak uang. Seminggu kemudian, di Southwest S1 MCH Pronunciation Villa, Rick membawakan Logan obat teduh yang dibuat dengan menggiling rumput malam, ramuan petak, dan rumput bocor. Logan mengatakan kepada Rick untuk tidak menyebutnya teduh, karena itu hanya agen penetralisir. Logan kemudian bertanya di mana daging monsternya, dan Rick memberitahunya bahwa daging itu ada di gudang villa seperti yang dia minta. Logan memberitahu Rick bahwa ini bagus, dan mereka akan menaruh obat di dalam daging monster tersebut. Mendengar ini, Rick menjadi gila, dan bertanya kepada Logan apakah dia harus pergi bersamanya, dan Logan mengatakan kepadanya bahwa tentu saja harus, tetapi tampaknya Rick tidak begitu bersemangat, dan memberitahu Logan bahwa dia belum pernah ke sana, jadi dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Logan kesal dan bertanya-tanya mengapa anak nakal ini tiba-tiba rewel, tapi kemudian dia tiba-tiba mengerti. Baunya sangat buruk, bahkan bisa membuat saluran pembuangan terlihat lebih baik. Logan mengatakan bahwa dia tahu baunya tidak enak, tapi ini membuatnya ingin muntah, dan tampaknya Rick sudah melakukannya. Namun Logan menemukan solusinya. Dia menggunakan auranya untuk memblokir bau daging monster tersebut. Setelah itu, dia bersiap untuk masuk, dan dia memberitahu Rick bahwa mereka harus segera memulai. Namun Rick terkejut melihat Logan baik-baik saja, sementara dia masih akan muntah. Dan ketika dia bertanya kepada Logan tentang hal itu, Logan mengatakan kepadanya bahwa dia melumpuhkan indera penciumannya dengan paksa. Rick menyebut Logan egois, dan Logan mengatakan kepadanya bahwa jika hal itu sangat mengganggunya, dia harus membangkitkan kekuatan itu sendiri, dan melakukan apapun yang dia inginkan. Logan memberi Rick bubuk putih yang merupakan penetral, dan menyuruhnya menaburkannya pada daging. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus menaburkannya secukupnya untuk membuat lapisan luarnya terlihat putih, dan bagian hitam yang tersisa adalah racunnya, jadi dia harus berhati-hati. Setelah itu, ia harus mencincang dagingnya hingga halus dan membuatnya menjadi bola-bola kecil. Setelah dia menyiapkan sampel, dia bertanya kepada Rick apakah itu terlihat seperti obat dan dia menjawab dengan tegas. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka akan menjualnya sebagai obat. Rick akan menjadi orang yang membuatnya sehingga dia perlu memperhatikan agar bisa mengingatnya. Rick memprotes dan mengatakan kepada Logan bahwa dia tidak akan melakukan itu dengan cara apapun. Logan mengatakan kepada Rick bahwa dia akan membayarnya 100 emas untuk setiap pil yang dibuat dan itu membuatnya berubah pikiran. Namun, Logan sedih karena dia pikir dia bisa menyelesaikannya secara gratis. Logan mengatakan kepada Rick bahwa dia perlu menguji seberapa efektifnya dan Rick bertanya untuk apa pil tersebut digunakan dan Logan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah obat yang baik untuk pria. Namun Rick tidak mengerti apa yang dimaksud Logan dengan hal itu. Logan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat frustasi dan dia hanya akan menjelaskannya sekali saja. Jadi dia harus mendengarkan dengan seksama. Sebuah gambar dua kelinci muncul, seekor jantan dan seekor betina. Si jantan terlihat tidak senang karena dia lemah dan tidak bisa mengaduk tongkat kecilnya di dalam panci. Jadi, si betina menepuk pundaknya dan memberinya pil penenang. Pil dingin mengubahnya menjadi kelinci super dan membuat tongkatnya menjadi 4 kali lipat lebih besar dari sebelumnya sehingga ia bisa menggunakannya dengan lebih baik untuk mengaduk panci. Setelah mendengar ini, Logan bertanya kepada Rick apakah dia mengerti, dan Rick mengatakan bahwa dia mengerti, dan memberitahu Logan bahwa ada orang yang tepat untuk mengujinya. Logan bertanya siapa orang itu, dan Rick menjawab bahwa orang itu adalah Tuan Duane. Selanjutnya, Duane terlihat mengetuk pintu ruang kerja Logan, dan menyuruhnya masuk. Duane mengatakan kepadanya bahwa dia minta maaf telah mengganggunya, dan dia mendengar Logan memanggilnya. Saat memasuki ruang kerja, Duane tidak dapat melihat kemana Logan pergi, sampai dia muncul seperti Dracula di belakang Duane dan menakut-nakuti Duane, sambil mengatakan bahwa dia telah menunggunya. Duane melompat mundur seperti pemain basket profesional yang hampir terkena serangan jantung, dan memberitahu Logan bahwa dia tidak bisa muncul begitu saja di belakang orang. Logan mendekati Duane dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingin memijat bahunya, karena dia sangat lelah akhir-akhir ini setelah membereskan masalah setelah perang. Namun Duane mengatakan bahwa ia baik-baik saja, dan bahwa Lord McLean mengalami masa-masa yang lebih sulit. Logan berkomentar bahwa dia bahkan pingsan karena kehabisan tenaga. Namun Duane mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Logan mengejutkannya. Logan mengatakan kepada Duane bahwa dia tahu dia mengalami kesulitan. Dia kemudian berteriak kepadanya bahwa mereka bangkrut karena mereka telah menghabiskan setiap sen terakhir yang mereka miliki untuk perang, dan para pelayan dan ksatria bahkan tidak mengetahuinya.
Namun mereka terus mengganggunya meminta uang. Oleh karena itu, administrasi mengalami masa-masa tersulit yang pernah ada. Dwayne mengatakan bahwa dia pasti telah salah paham dengan Logan selama ini dan dia tidak menyangka bahwa Logan begitu perhatian bahkan memikirkan para administrator. Namun, Dwayne tidak menyelesaikan kalimatnya karena Logan mengintervensi dan bertanya apakah ini mungkin alasan mengapa dia mengalami kesulitan di tempat tidur dan setelah mendengar ini, pria malang itu tetap diam seperti patung. Dia menuntut pintu dan ingin pergi tetapi Logan memintanya untuk setidaknya mendengarkan semua yang dia katakan dan kemudian melanjutkan untuk memberinya obat yang dibuat di halaman belakang vilanya. Logan memberitahu Dwayne bahwa itu adalah produk yang dipatenkan dari Philip Merchantry di Calais dan telah menjamin hasil yang baik bahkan hanya dari satu pil. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia bahkan tidak pernah mencoba pil itu sendiri. Dwayne meminum pil tersebut dengan enggan dan melihatnya sementara Logan melanjutkan dengan menanyakan pendapatnya tentang kesepakatan ini karena dia memberikan pil tersebut kepada Dwayne sebagai hadiah sebelum memberikannya kepada orang lain. Setelah beberapa waktu, Dwayne terlihat berlari di koridor kastil menuju Logan dan Rick. Mereka berdua berbalik ketika Rick mendengar Dwayne berteriak mengejar mereka. Dan Logan sudah berpikir bahwa rencananya berhasil karena Dwayne kembali untuk mengambil obat. Rick mulai memarahi Dwayne karena berlari di koridor. Namun Dwayne tidak peduli sedikitpun dan langsung bertanya kepada Logan berapa harga pil yang diinginkannya. Pria malang ini terlihat seperti siap membunuh demi pil-pil itu. Melihat hal ini, Logan memasang senyum mematikan dan mengatakan bahwa obatnya laris manis. Rick terlihat kesal melihat adegan tersebut karena tidak ada yang memperhatikannya sementara Logan menyuruh Rick untuk memberikan tangannya. Dwayne marah dan berkeringat dan berlutut di hadapan Logan. Blood terlihat seperti akan melamar dan Logan terlihat seperti akan menerima sementara Rick hanya terkesima dengan apapun yang terjadi. Logan memberikan sebuah kotak kayu berisi pil kepada Dwayne, dan Dwayne menerimanya, seolah-olah dia baru saja diberi kehormatan terbesar yang pernah ada. Ternyata setelah percobaan pertama yang berhasil, para pria menundukkan kepala mereka di depan Logan, dan percobaan berlanjut beberapa kali lagi. Beberapa waktu kemudian, di ruang kerja Logan berbicara dengan Henkel, mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendengar desas-desus bahwa dia dan istrinya bertengkar setiap malam. Namun Henkel tidak mengakui rumor tersebut, dan bertanya kepada Logan siapa yang berani menyebarkan kebohongan seperti itu. Dia tidak sempat mengatakan sepatah kata pun, karena Logan menyuruhnya untuk menghentikan gonggongannya, dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Dia ternyata menjadi subjek percobaan kedua Logan. Henkel menelan pil tersebut dan langsung merasakan efeknya. Dia membalikkan kakinya ke arah pintu dan ingin mengatakan sesuatu kepada Logan, tetapi Logan memotongnya, menyuruhnya pergi ke istrinya, karena dia akan meluruskan semuanya dengan ayahnya untuknya. Mendengar hal ini, Henkel berterima kasih kepadanya dengan senyum di wajahnya, dan sebagai kekuatan alam, dia meninggalkan ruangan untuk apa yang kita asumsikan akan menjadi salah satu kejatuhan yang baik. Kemudian kita melihat Patrick di ruang kerjanya. Dia adalah orang ketiga yang menjadi percobaannya, dan Patrick juga tampak puas dengan hasil pengobatannya. Saat Logan berbalik untuk melihat kamar ayahnya, dia mengintrospeksi diri bahwa dia merasa kasihan pada Ryan, karena mereka akan segera memiliki adik lagi, dan dia tidak akan menjadi yang terkecil lagi. Setelah melihat semua yang telah terjadi, Rick kesal, dan bertanya kepada Logan mengapa dia tidak pernah memintanya untuk mencoba pil tersebut. Bagaimanapun juga, dia telah bekerja sangat keras. Logan menatap matanya dengan tatapan kosong, dan kemudian mengembalikan pandangannya ke posisi berjongkok. Setelah itu dia berbalik dan pergi, sementara Rick berteriak mengejarnya. Apa arti tatapan yang baru saja dia berikan padanya? Logan berhenti di jalurnya, dengan punggung membelakangi Rick, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan pil tersebut. Jadi itu hanya akan membuang-buang produk untuknya. Dia kemudian menyuruhnya untuk tidak mengikutinya, karena dia bau. Pada titik ini, saya benar-benar yakin Logan menikmati menyiksa bajingan malang ini. Logan kemudian terlihat berbicara dengan Philip melalui bola ajaib, dan Philip mengakui fakta bahwa jika obatnya seefektif yang dikatakan Logan, obat itu pasti akan laris. Dia bertanya kepada Logan berapa harga obat tersebut, dan Logan mengatakan bahwa harganya adalah 100 emas untuk satu pil, dan 10.000 untuk satu set berisi 10 pil. Philip terlihat enggan dengan harga yang ditawarkan Logan, dan bertanya apakah dia tidak menganggap para bangsawan di ibu kota sebagai peminat, dan mengatakan bahwa dia akan mendapat masalah dengan harga tersebut. Logan mengatakan kepada Philip bahwa dia tidak melakukannya, dan mengatakan bahwa dia hanya percaya diri dengan apa yang dia jual. Hal itu karena di kehidupan masa lalunya juga, obat yang dijualnya sangat banyak sehingga harganya menjadi sangat mahal. Dia mengatakan bahwa jika Philip hanya memasok dalam jumlah kecil melalui produksi yang terbatas, obat itu akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Mendengar hal ini, Philip mengatakan bahwa hal itu masuk akal, karena dia membayar untuk 10 menit lagi untuk saluran komunikasi. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia yakin bahwa hasil yang luar biasa akan terjadi jika seseorang yang terkenal mencobanya dan memberikan kesaksian tentang hal itu. Seseorang yang terkenal yang membutuhkan obat ini, yaitu, Phillips tidak tahu harus berkata apa, dengan alasan bahwa tidak ada orang terkenal yang akan mengiklankan bahwa impotensinya menjadi lebih baik setelah meminum pil tersebut. Logan kemudian mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengiklankannya, karena ada begitu banyak telinga yang mendengarkan para bangsawan. Bahkan jika rumor rahasia menyebar, mereka tetap akan datang berduyun-duyun seperti lebah ke bunga. Dan setelah mendengar hal ini, Philip mendapatkan ide, menyuruh Logan untuk pergi ke pesta di ibu kota. Namun Logan marah mendengarnya, bertanya kepada Philip apakah dia serius dengan hal ini. Dia berpikir bahwa satu-satunya pesta yang pernah dia datangi adalah pesta tentara bayaran saat mereka memenangkan perang,
dan keluarganya bahkan tidak punya uang untuk mengadakan pesta. Philip melanjutkan dengan mengatakan bahwa pesta adalah cara terbaik untuk membangun koneksi. Meskipun untuk membantu dalam bisnis, hal itu membutuhkan waktu. Dan Logan tidak mungkin menjual obat di pesta itu sendiri. Tapi sebenarnya ini memberi Logan sebuah ide. Philip kemudian bertanya kepada Logan apakah dia benar-benar berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Dan mengatakan bahwa keluarganya akan dikucilkan oleh masyarakat kelas atas jika dia melakukan hal tersebut. Logan mengatakan kepadanya bahwa hal itu tentu saja tidak akan terjadi jika dia tidak menjualnya. Dia kemudian memberitahu Philip tentang seorang informan besar di ibu kota dan menyuruhnya untuk menemuinya dan mencari tahu semua yang perlu diketahui oleh Logan. Mendengar hal ini, Philip merasa ragu, dan bertanya kepada Logan informan apa yang ia bicarakan dan apa yang sedang ia lakukan saat ini. Namun Logan hanya menjawab bahwa dia akan segera datang ke Grand dan akan menceritakan semua detailnya saat dia tiba di sana. Mendengar hal ini, Philip memiliki firasat buruk. Seminggu kemudian, Logan telah tiba di ibu kota Grandia Kingdom Grand, dan Philip menatapnya dengan tidak percaya bahwa dia benar-benar datang. Philip bertanya kepada Logan bagaimana dia mendapatkan izin dari keluarganya. Seorang putra bangsawan datang ke ibu kota untuk menjual obat perangsang, bukan pemandangan yang ingin Anda lihat. Logan meyakinkan Philip bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada keluarganya. Meskipun membawa sekitar 3.000 kotak tanpa pelayan adalah sedikit masalah. Logan berpikir bahwa ayahnya juga mengirimnya jauh lebih mudah daripada yang diharapkan, dan berpikir bahwa itu karena prestasinya selama perang. Philip mengatakan bahwa jika dipikir-pikir, Logan juga tidak memiliki pelayan saat pertama kali mereka bertemu, dan bertanya apakah dia yakin tidak masalah jika seorang anak bangsawan berkeliling seperti ini. Logan menjawab bahwa membawa seorang pelayan bersamanya sebenarnya membuatnya sulit untuk pergi kemana-mana. Belum lagi pria itu memiliki pekerjaannya sendiri. Logan berpikir tentang Rick, dan fakta bahwa dia memberinya tugas yang cukup besar untuk diurus. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa, meskipun dia memperlakukannya dengan kasar dari waktu ke waktu, di kehidupan masa lalunya, dan di kehidupan yang sekarang, Rick telah melakukan segalanya untuknya, dan dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia berterima kasih kepadanya, tetapi tidak sebelum foto bersama Rick dan monolognya ditampilkan. Bagaimana Rick mencuri sekumpulan pil dari Logan, dan Logan mengatakan kepada Rick bahwa jika dia mengguncangnya, dan ada pil yang keluar, dia akan memukul Rick untuk setiap pilnya. Inilah yang saya sebut sebagai cinta yang tangguh. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia telah mengambil keputusan, karena dia baru saja melihat sesuatu, sebuah kilas balik yang dipikirkan Philip. Logan mengatakan bahwa untuk merayakan semua usaha yang telah dilakukan Rick, ia akan menamai obatnya Impo Rick. Cara terbaik untuk menghormati warisan seorang pria adalah dengan menamai pil impotensi dengan namanya. Menyaksikan apa yang baru saja Logan katakan, tidak ada keraguan dalam pikiran Philip atau saya, Logan pasti orang gila di dalam asrama. Philip mengatakan kepada Logan bahwa dia pasti lelah karena perjalanan panjang dan akan sangat baik baginya untuk memulihkan diri dari semua kelelahan itu di sebuah bar. Logan menjawab dengan mengatakan bahwa dia harus benar-benar berbicara tentang orang-orang yang tidak bisa mendapatkan hal itu di tempat di mana ada begitu banyak telinga yang mendengarkan. Dan Philip mengatakan kepadanya bahwa ruangan tersebut adalah tempat yang lebih baik untuk mengobrol tentang topik tersebut. Philip kemudian mengatakan kepada Logan bahwa dia telah bertemu dengan informan yang Logan ingin dia temui dan bertanya kepada Logan apakah dia yakin akan memberinya 900 emas untuk setiap dokumen. Logan mengatakan bahwa dia memang mahal, tapi dia juga sangat ahli. Dia mengatakan kepada Philip bahwa selama dia memesan dengan benar, mereka akan mendapatkan informasi yang sempurna. Dan kemudian Philip mengatakan bahwa dia telah memesan kata demi kata seperti yang dikatakan Logan kepadanya. Satu dokumen berisi nama-nama bangsawan yang telah menikah dalam 10 tahun terakhir, namun belum memiliki anak. Kedua, nama-nama bangsawan yang belum memiliki istri atau kekasih kedua. Dan ketiga, nama-nama bangsawan yang sering mencari makanan yang baik untuk stamina. Mendengar hal ini, Logan mengatakan bahwa semua yang dikatakan Philip tepat sekali, dan mereka akan baik-baik saja. Dia memujinya untuk pekerjaan yang hebat, tidak hanya untuk tugas ini, tetapi untuk setiap tugas yang dia perintahkan kepada Philip untuk diselesaikan di ibu kota. Philip mengatakan bahwa hal itu tidak terlalu sulit, dan bahwa krisis yang sebenarnya adalah saat dia mendengar berita tentang perang di kemudian hari. Dia mengatakan kepada Logan bahwa dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa khawatirnya dia, sampai mendengar berita bahwa perang telah berakhir pada malam harinya. Logan menatap selembar kertas, senang karena Philip mengkhawatirkan situasi kliennya. Namun, kebahagiaannya hanya berlangsung sebentar, karena selanjutnya Philip melanjutkan dengan mengatakan bahwa ketika dia memikirkan tumpukan daging monster yang harus dia tangani, dia bahkan tidak bisa menelan makanan ke dalam tenggorokannya. Setelah bumi, siapa yang akan membeli sampah itu? Logan melemparkan selembar kertas yang penuh dengan kekuatan ke arah Philip, menyuruhnya untuk berhenti menyalak dan membacanya, dan saat bersentuhan dengan kertas itu, dia bertanya-tanya mengapa kertas itu terasa sangat sakit. Dengan ketakutan setengah mati, Philip mulai membaca kertas tersebut sementara Logan bertanya kepadanya siapa yang menurutnya cocok untuk menjadi pelanggan pertama mereka. Dengan air mata yang jatuh dari mata kanannya, Philip sepertinya menyadari sesuatu. Logan melihat hal ini dan menatap Philip menunggunya mengatakan sesuatu. Philip menunjuk sebuah nama di selembar kertas dan bertanya kepada Logan apa yang dia pikirkan tentang seseorang. Logan melihat nama yang ditunjuk Philip, dan tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah menjadi heran. Dia mengenali nama itu. Kemudian, di dalam sebuah ballroom dengan lampu gantung yang menakjubkan, orang-orang sedang minum dompriknon, dan sosok pria yang agak besar, dengan blazer merah dan celana setelan jas hitam, terlihat sedang berbicara dengan beberapa wanita cantik. Pria ini adalah Count Davis.
dan namanya baru saja disebut oleh Logan untuk mendapatkan perhatiannya. Count menoleh ke belakang dengan rasa tidak percaya, dengan raut wajah yang agak jijik atau ketakutan. Logan melanjutkan perkenalannya, menyebutkan namanya, Logan McLean. dan gelarnya, putra tertua dari wilayah barat daya House McLean. Count Davis berusaha menjaga sikapnya dan menahan tawanya, mengakui tamu barunya dan menyambut Logan ke pesta. Melihat pakaian Logan, dia berpikir bahwa itu sangat norak dan bertanya-tanya dari peternakan mana dia berasal, mengatakan bahwa sepertinya itu adalah pakaian trendy di barat daya. Bro terlihat seperti buffon yang siap melakukan hal yang paling hina yang pernah ada hanya untuk tetap hidup. Logan kemudian berpikir bahwa dia mengenakan pakaian yang direkomendasikan Philip, dan seperti yang dia duga, tidak ada yang menyukainya dan mengatakan bahwa pakaian itu adalah pilihan yang bagus. Itu karena dia tidak punya waktu untuk menjalin hubungan yang tidak berguna dalam pesta yang tidak berguna seperti itu. Dan satu-satunya targetnya adalah Count Davis. Fallon Davis, meskipun merupakan tokoh penting dalam perbendaharaan kerajaan Grandia, dan telah menikah pada usia 20 tahun, dia adalah seorang pria pitbull yang masih belum memiliki anak. Logan mengatakan bahwa dia terkejut ketika Philip menunjuknya dalam daftar nama, karena di kehidupan sebelumnya dia menjadi sangat terkenal. Namun bukan karena alasan yang baik, melainkan karena ia adalah seorang Count yang bunuh diri karena istrinya. Pertengkaran dari masa lalu antara Count Davis dan istrinya ditampilkan. Istrinya berteriak, menanyakan apakah dia sudah selesai bicara, menyebutnya bajingan impoten di tengah-tengah pesta. Karena kejadian ini, bom yang dilemparkan istrinya di pesta itu membawanya ke pintu kematian dengan tangannya sendiri. Logan mengatakan bahwa reputasi dan persepsinya di mata orang lain sangat penting baginya, dan bagaimanapun juga, dia cocok dengan ketiga syarat yang dia berikan kepada informan. Dia sangat cocok untuk menjadi pelanggan pertama Imporik. Logan menyapa sang Count dengan mengatakan bahwa dia datang ke ibu kota dalam perjalanan bisnis dan mendengar tentang prestisinya. Jadi dia datang untuk memberikan salam kepadanya. Count bertanya kepada Logan bisnis apa yang bisa dia lakukan di ibu kota karena kota ini sudah memiliki segalanya. Dia kemudian mengatakan kepada Logan bahwa karena dia berasal dari daerah pinggiran, pasti ada barang-barang menarik di sana yang tidak tersedia di ibu kota. Seluruh percakapan ini terjadi saat dua gadis mengobrol di belakang Count. Logan mengatakan bahwa dia yakin barang yang dia jual tidak tersedia di ibu kota. Itulah sebabnya dia datang ke sini untuk menjualnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu adalah obat khusus untuk pria. Dia langsung mengatakan bahwa itu adalah obat penambah gairah seksual. Dan setelah mendengarnya, sang pangeran terlihat tertegun. Dia menggigit bibirnya sejenak, lalu berteriak agar semua orang mendengarnya. Bagaimana mungkin anak seorang bangsawan menjual obat penambah gairah seksual? Dua gadis melihat adegan itu, berpikir betapa memalukannya hal itu. Sang Count berpikir bagaimana seorang gelandangan desa seperti Logan berani bertingkah di Capitol. Berpikir bahwa dia telah mengembalikannya ke tempatnya, dari raut wajah Logan. Namun Logan sangat kesal, dan kemudian mengatakan sesuatu yang lain kepada Count. Logan kemudian mengatakan kepada Davis bahwa, sebagai tanda kesopanan, dia membawa hadiah untuk orang-orang berpengaruh di Capitol, dan dengan ramah memintanya untuk menerimanya. Dia memberinya sebuah kotak kecil, dan mengatakan bahwa ini adalah produk yang disebut Imporik, dan akan dijual seharga 100 emas. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia secara khusus membawa ketiganya untuk Count sebagai hadiah, dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah obat yang hebat tanpa efek samping, sebuah fakta yang dapat dia buktikan dengan kehormatannya sebagai seorang bangsawan yang dipertaruhkan. Davis mendengar semua ini, dan berkeringat. Beberapa hari kemudian, bel pintu rumah Logan berdering. Tampaknya itu adalah pelayan Count Davis, yang dikirim untuk membeli lebih banyak obat Imporik. Logan dan Philip menyapanya, mengakui bahwa dia adalah pelayan Count. Setelah itu dia terlihat pergi dengan membawa tas kulit, dan Philip di belakangnya. Berterima kasih atas pembeliannya, dan mendorongnya untuk mengunjungi mereka lagi. Philip kembali ke kamar dan memberitahu Logan uangnya, berapa banyak uang yang telah mereka hasilkan 10.000 emas untuk 10 kotak, dan mengatakan bahwa itu tidak buruk untuk penjualan pertama mereka. Namun, Logan tidak begitu senang, mengatakan bahwa mereka harus menghasilkan lebih dari ini, karena bahkan sewa untuk toko kecil mungil ini seharga 10.000 emas. Namun Philip mengatakan bahwa ini sudah diperkirakan karena ini adalah pusat ibu kota, dan Logan bahkan tidak bisa membayangkan kesulitan yang dia alami, hampir tidak bisa menyewanya. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa secara strategis mereka membutuhkan sebuah toko, karena melihat orang-orang berkumpul dengan mata kepala sendiri memiliki dampak yang jauh lebih besar. Logan mengatakan kepada Philip bahwa dia benar, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengadakan pesta sekarang. Philip tampaknya tidak senang Logan pergi lagi, dan mengatakan bahwa dia telah pergi ke pesta hampir setiap hari sejak dia datang ke Grand, dan kadang-kadang dia bahkan pergi ke 2 pesta dalam sehari. Logan memberitahu Philip bahwa memiliki Count Davis sebagai pelanggan pertama mereka tidaklah cukup, dan mengatakan bahwa dia harus pergi dan mempromosikannya kepada sebanyak mungkin orang dalam daftar itu. 1 minggu kemudian, pelayan Count Davis berjalan di jalan. Dia tidak percaya bahwa Count memintanya untuk membeli obat itu lagi, dan bahwa di masa lalu, tidak ada makanan sehat yang berpengaruh padanya. Saat dia sampai di toko, dia tampak terkejut. Itu karena ada antrean panjang di depan toko Logan yang terdiri dari orang-orang yang ingin membeli obat tersebut. Melihat orang-orang yang mengantre, pelayan itu bertanya-tanya mengapa antreannya begitu panjang, dan kemudian dia tersadar. Dia mengenali setiap orang dari mereka. Salah satu orang dalam antrean adalah Chamberlain di Viscount Talon, dan pria di depan Jim adalah kepala pelayan Count Hamill. Dia menyesuaikan topinya untuk menutupi sebanyak mungkin wajahnya,
mengatakan bahwa hal ini akan menimbulkan rumor yang tidak berguna dan dia harus segera membeli obat dan pergi. Saat dia melakukan itu, Philip keluar dari toko untuk memberitahu orang-orang yang sedang mengantri. Dia mengatakan bahwa dia sangat menyesal, tetapi sayangnya mereka kehabisan stok obat untuk hari ini. Mendengar hal ini, para pelayan yang sedang menunggu untuk membeli obat untuk tuannya sangat terkejut. Seorang pria datang untuk berbicara dengan Philip tentang masalah ini, dan bertanya kepadanya apa maksud dari omong kosong tentang kehabisan stok, karena sebelumnya tidak pernah disebutkan tentang hal ini. Philip menjawab dengan mengatakan dia minta maaf lagi, dan mulai menjelaskan bahwa impor Rick sangat populer, tetapi persediaannya tidak cukup, jadi penjualannya dibatasi hingga 50 kotak sehari. Dua orang menjadi stres setelah mendengar hal ini, dan memohon kepada Philip untuk menjual obat kepada mereka, karena jika mereka kembali dengan tangan kosong, tuan mereka mungkin tidak akan berbelas kasihan. Sementara hal ini terjadi, seorang tuan lain dengan pelayannya sedang berjalan di jalan. Melihat semua keributan itu, sang tuan mengirim pelayannya sendiri untuk memeriksa apa yang sedang terjadi, dan Logan menyaksikan dengan senang hati dari balik sudut bangunan. Dia berpikir bahwa dengan membatasi pasokan, para pelanggan akan terdorong untuk membeli, dan melihat orang-orang berkumpul membuat para bangsawan lainnya penasaran. Semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Terlepas dari permintaannya, Philip berteriak agar semua orang mendengar bahwa stok mereka untuk hari itu sudah habis, dan mendesak mereka untuk kembali lagi besok. Keesokan harinya, Philip kembali terjual habis, dan situasi ini juga berlanjut hingga hari ketiga, membuat para bangsawan bertanya berapa hari lagi dia bisa terjual habis. Philip melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini luar biasa, karena penjualan harian telah penuh selama lebih dari sebulan, dan bahkan terjual habis hari ini segera setelah dibuka. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dengan tingkat penjualan seperti ini, 4,5 juta emas dalam satu bulan mungkin tidak terlalu mengada-ada. Mendengar hal ini, Logan secara ironis bertanya siapa yang tahu bahwa ibu kota Grand memiliki begitu banyak bangsawan yang impoten. Dia mengatakan bahwa mereka telah menaikkan harga 3 kali lipat sejak pertengahan, namun ada orang yang bahkan mau membayar ekstra untuk membelinya, dan itu membuatnya khawatir tentang masa depan kerajaannya. Setelah mengatakan ini, dia menatap Philip dengan raut wajah yang serius. Dia kemudian menyeringai seperti pembunuh berantai yang baru saja menemukan korban berikutnya, dan mulai tertawa terbahak-bahak. Suaranya terdengar dari luar toko, membuat orang-orang menoleh ke jalan. Ternyata dia sangat senang. Dia memegang leher Philip dan mulai memainkan rambutnya. Dia mengatakan bahwa Philip adalah anak nakal yang mengagumkan dan dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saat Philip mulai membiru karena kehabisan udara, dia membungkuk dan memberitahu Logan bahwa itu semua berkat usahanya juga. Logan merendahkan Philip dan mengatakan kepadanya bahwa itu bagus karena dia mengakui usaha Logan, karena mulai minggu depan, dia akan mendapatkan 1% dari total penjualan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, entah mengapa, Philip mulai berteriak bahwa dia akan memberikan semua yang dia miliki dan mencoba mencium Logan. Semua ini terjadi sementara sosok misterius mengawasi dari jalan. Wajah penyihir seorang pria ditutupi oleh tudung dan janggut pirangnya. Selanjutnya, di toko penyihir, Logan menggunakan jalur komunikasi dan berteriak dari belakang ruangan dengan pintu tertutup. Setidaknya 10 ton emas setiap tahun. Saat semua orang menoleh ke arah lokasinya, dia segera menutup diri, melihat ke arah pintu. Dia bertanya kepada lawan bicaranya apakah dia serius, dan orang itu ternyata adalah Hamar, mengatakan kepada Logan bahwa memang demikianlah yang terjadi. Menurut para penambang, ia mengatakan bahwa kemungkinan besar bongkahan emas itu berada di lapisan yang lebih dalam. Logan memandang dunia komunikasi seperti orang gila, mengepalkan tangan dan giginya. Ia berpikir bahwa bahkan dengan perkiraan kasar 10 ton dingin setara dengan 100 juta koin emas, dan kemudian mengatakan bahwa ini adalah jackpotnya, sebuah lotre yang lebih besar dari yang pernah ia pikirkan sebelumnya. Hamar melanjutkan dengan mengatakan bahwa biaya penambangan tidak main-main, dan bertanya kepada Logan apakah dia memiliki kemampuan untuk membayarnya, karena akan membutuhkan biaya 5 juta emas untuk memulai, dan Logan meyakinkan Hamar bahwa dia memiliki semua yang dia butuhkan. Dia menyuruh Hamar untuk menunggu, mengatakan bahwa dia akan mendapatkan semua uang dan pekerja yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Namun Hamar tampaknya tidak terlalu peduli dengan kami, dan memberitahu Logan bahwa dia lebih suka dia bersikap lunak terhadap mereka. Kemudian malam itu, di tengah kota, Logan sedang berjalan-jalan, berpikir bahwa biaya investasi awal untuk tambang sekitar 5 juta emas, dan jika Imporik tetap menjual seperti sekarang, dia bisa menghasilkan sekitar 4,5 juta emas sebulan. Dia melanjutkan dengan berpikir bahwa meskipun dia hanya berjualan selama 2 bulan, dia masih memiliki banyak uang yang tersisa, dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki sekitar 700 kotak obat yang tersisa. Dia ingin melanjutkan pemikirannya dengan mengatakan sesuatu tentang pulang ke rumah untuk membawa pulang lebih banyak barang dan memulai pengembangan tambang. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya, mengganggu pikirannya. Dia melihat ke arah toko, dan merasakan ada seseorang di dalam sana, dan dalam sekejap bergegas menuju tokonya, mengira ada pencuri. Dia mendorong pintu dengan keras ke dinding, dan mulai melihat sekeliling, tapi sepertinya ruangan itu kosong. Logan mengambil pedangnya di tangan, dan berpikir jika para pelaku mungkin telah menghilang, tetapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa hanya ada satu pintu, oleh karena itu dia harus tetap berada di dalam. Saat ia berpikir demikian, sebuah jubah lewat di belakangnya, yang terlambat disadari oleh Logan, dan mengayunkan pedangnya ke arah sosok berjubah tersebut, namun meleset, sementara ia berteriak, menanyakan identitas mereka. Saat berbalik, tidak ada seorang pun yang terlihat, dan Logan tetap diam dengan pedang teracung ke arah yang tidak ada. Dia kemudian berpikir bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, karena dia pasti merasakan ada seseorang di sana.
Sekali lagi dia merasakan hal itu. Dia menengadahkan kepalanya dan bertanya pada dirinya sendiri apakah pencuri itu ada di atap. Dia mengambil ancang-ancang, melompat ke arah atap, mengincar sosok berjubah itu. Dia menyiapkan pedangnya dan bersiap untuk menusuk pencuri tersebut. Namun dia bergerak di detik-detik terakhir. Logan menatap pencuri di atap dengan pedang di satu tangan, siap untuk menyerang sekali lagi. Kakak terlihat seperti dementor. Saya tidak akan melawan orang itu demi pil apapun. Logan sekali lagi menanyakan identitas pria itu, tapi tidak mendapat jawaban. Sebaliknya, pria itu langsung menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Logan tertegun melihat apa yang baru saja terjadi. Dia kemudian berpikir bahwa tidak ada tanda-tanda kehadirannya sama sekali. Namun pria itu berada tepat di hadapannya sekarang. Dia melihat ke bawah ke tangannya, menyadari bahwa dia mendapatkan sepotong jubah pria itu, dan bertanya pada dirinya sendiri apa yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, Logan tampak menceritakan apa yang terjadi pada Philip, dan tampaknya mereka sampai pada kesimpulan bahwa pencuri itu adalah seorang pencuri pengguna aura yang menyelinap masuk ke dalam toko mereka. Logan mengatakan bahwa dia hanya berspekulasi, tapi setidaknya dia adalah pengguna kekuatan tingkat lanjut, sebuah istilah yang dimaksudkan untuk menggambarkan mereka yang bahkan lebih kuat daripada ksatria tingkat tinggi. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu bukan hanya perasaan bahwa dia adalah seorang ksatria berpangkat tinggi, tetapi dia berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Philip tercengang mendengar seseorang yang dapat menggunakan aura melakukan pencurian kecil-kecilan, mengatakan bahwa aura cukup untuk mengubah seorang budak menjadi seorang bangsawan, dan bertanya mengapa orang seperti itu melakukan pencurian kecil-kecilan. Philip bertanya apa yang dicuri oleh para pria itu, dan Logan mengatakan bahwa yang dicuri oleh para pria itu persis seperti yang dipikirkan oleh Phillips, hanya 2 butir obat imporik, hanya itu. Setelah mendengar hal ini, Philip menyimpulkan bahwa jika dia hanya mencuri 2 pil, pasti dia tidak mengincar uang. Sebaliknya, dia mencuri pil-pil itu hanya agar dia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Philip kemudian bertanya apakah ada orang yang impoten di antara para pengguna aura. Dan saat itulah Logan tersadar. Dia mengatakan kepada Philip bahwa dia benar dan bertanya apakah ada nama pengguna aura dalam daftar yang diberikan oleh informan. Namun Philip mengatakan kepadanya bahwa tidak ada nama apapun karena informan tersebut meminta biaya tambahan untuk informasi tersebut karena bersifat rahasia. Jadi Philip menolak tawaran tersebut. Namun setelah dipikir-pikir, mungkin ada satu orang yang terlintas dalam benaknya. Seorang pengguna aura di ibu kota yang tidak memiliki keturunan. Seorang pria bangsawan, berotot, berpakaian rapi dengan rambut dan janggut pirang sedang berjalan-jalan dengan istrinya, melihat beberapa anak bermain. Wajahnya ramah, dan mata biru pucatnya tampak dipenuhi dengan keinginan untuk memiliki seorang anak. Namun dia terkejut ketika istrinya bertanya kepadanya apa yang dia lihat. Dia berbalik dan mengatakan kepada istrinya bahwa dia hanya menikmati pemandangan di luar sebentar. Dia berkeringat karena istrinya sepertinya tidak percaya dengan jawaban yang lemah ini. Dia bertanya kepadanya apakah dia melihat anak-anak lagi. Dia mencoba mengatakan kepadanya bahwa dia hanya menikmati pemandangan. Dan dia tidak memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Dia kemudian melanjutkan dengan memeluk istrinya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus kembali ke rumah. Namun, istrinya tidak terlalu mempermasalahkan apa yang dia katakan dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat senang bertemu dengannya dan bertanya apakah dia menyadari hal itu. Pria itu menatap istrinya, dengan kebahagiaan di matanya dan sedikit senyum di sudut kumisnya. Dia kemudian memeluknya lebih erat dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Pria ini adalah pendekar pedang terbaik kerajaan, Felix Esperanza. Ternyata kesedihan dan penyesalan yang mengakar di dalam hatinya berawal dari luka yang tidak adil yang dideritanya saat masih muda. Ketika sedang berjuang untuk negaranya, dia menderita luka di antara kedua kakinya. Itu adalah luka yang terhormat bagi seorang ksatria yang terluka dalam tugas. Dan sebagai seorang pemuda, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, Felix kemudian berpikir, apa gunanya memiliki gelar seorang adipati dan dikenal sebagai yang terkuat di seluruh negeri tanpa memiliki seorang anak yang akan menggantikannya? Baginya, semua itu tampak sia-sia. Sebuah adegan dari masa lalu ditampilkan. Felix sedang menjelaskan situasinya kepada istrinya yang jauh lebih menghargai dan bersimpati pada situasi tersebut daripada yang mungkin diantisipasi oleh Felix. Felix terlihat terkejut. Istrinya mengakui fakta bahwa dia pasti sangat menderita, dan AKS Felix, bahwa jika dia baik-baik saja dengan hal ini, dia ingin melayani di sisinya. Semua ini sambil menangis terseduh-seduh. Melihat hal ini, Felix berpikir apakah ada cara baginya untuk membalas cinta yang luar biasa yang telah ia terima. Selanjutnya Felix dan salah satu pelayan berjalan menyusuri jalan setapak yang kita asumsikan sebagai halaman kastil. Pelayan itu memberitahunya bahwa waktu pertemuan keluarga akan segera tiba, dan bertanya apakah dia yakin tidak apa-apa untuk tidak terburu-buru. Dan Felix menjawab bahwa tidak ada gunanya datang lebih awal karena yang akan terjadi hanyalah dia akan ditekan untuk memiliki ahli waris. Pelayannya dengan enggan melihat ke arah Felix, tidak yakin dengan apa yang akan dikatakannya. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan kepada Felix bahwa dia sangat berhati-hati dalam mengatakan hal ini, tetapi baru-baru ini, sebuah obat yang sangat efektif telah beredar di ibu kota. Mendengar hal ini, Felix secara ironis bertanya tentang hal itu, dan pelayannya terus mengatakan bahwa ternyata obat tersebut juga dapat menyembuhkan luka fisik. Sekali lagi Felix tidak terlalu memperhatikannya, dan pelayannya melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tahu Felix tidak mempercayai hal ini, tetapi ada banyak kabar yang mengatakan bahwa para penggunanya memiliki efek yang luar biasa. Mendengar hal ini, Felix menundukkan kepalanya, malu mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia telah mencoba obat itu, dan dengan mencurinya.
Bahkan jika air mata istrinya mengganggunya, dia tidak percaya bahwa dia telah melakukan pencurian, sebuah hal yang memalukan bagi semua disiplin yang telah dia pertahankan. Belum lagi setelah meminum obat itu, tidak ada yang terjadi. Felix memberitahu Louis, pelayannya, bahwa dia harus menerima rumor itu dengan bijaksana. Dia kemudian berpikir bahwa apa yang dia katakan sepenuhnya benar, bahwa obat yang bekerja adalah rumor palsu yang sederhana, dan tidak mungkin obat dapat memperbaiki sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Ora. Dan berpikir bahwa dia harus menyerah sekarang. Di gerbang perkebunan, Logan berbicara dengan seorang penjaga. Ia memberitahunya bahwa dia tidak bisa membiarkannya bertemu dengan Felix tanpa janji. Logan hanya meminta penjaga tersebut untuk memberitahu Felix namanya, karena dia yakin Felix pasti akan bertemu dengannya setelah mendengar siapa yang mencarinya. Namun, sebelum kejadian ini, tampaknya Logan dan Philip telah membicarakannya, dan Philip merasa takjub, bertanya apakah Logan benar-benar akan mengunjungi Duke secara pribadi. Logan menjawab dengan tegas, dan Philip mengejek Logan, bertanya apakah dia akan menemui orang terkuat di kerajaan, dan bertanya apakah dia mencuri darinya, atau apakah dia impoten. Philip buang air di celana dan bertanya apakah ini adalah rencana Logan. Namun Logan dengan tenang bertanya kepada Philip apakah dia menirunya. Philip mengatakan kepada Logan bahwa dia harus bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, dia hanya mengundang masalah. Mengatakan bahwa jika ada yang tidak beres, mereka akan kacau. Di sebuah lorong, duduk di kursi, Logan berpikir bahwa Philip tidak salah. Tetapi jika orang yang kemarin benar-benar adalah Adipati Pedang, dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini terbuang sia-sia. Seorang kepala pelayan keluar dari sebuah ruangan, membuka pintu kayu besar yang indah. Dia kemudian menyuruh Logan untuk masuk ke dalam ruangan, di mana Felix menunggu di dekat jendela, di belakang mejanya. Saat dia mendekati Sword Duke, Logan berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menjalin hubungan yang positif dengan salah satu orang terkuat di kerajaan. Dengan anggun Logan menyapa sang Duke, menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa dia adalah putra tertua dari Keluarga McLean. Logan menatap sang Duke dan menyadari sesuatu. Meskipun usianya sekitar 70 tahun, dia terlihat jauh lebih muda dan berpikir bahwa dia pasti menekan penuaannya dengan menggunakan auranya yang kuat. Duke mengetahui bahwa Keluarga McLean berada di wilayah barat daya dan bertanya mengapa Logan datang begitu jauh dari rumah. Logan berpikir bahwa tidak perlu langsung mengungkapkan alasannya. Ia malah mengatakan bahwa ia baru saja memulai bisnis di ibu kota, sehingga ia membawa barang-barang ini sebagai hadiah. Logan menyodorkan sebuah kotak kecil ke hadapan Duke, dan mengatakan bahwa itu adalah obat yang sangat baik untuk pria, dan telah terbukti efektif untuk bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Sang Duke melihat ke arah kotak itu, menanyakan apakah benar demikian, tanpa memberikan petunjuk bahwa dia tahu tentang hal itu, atau bahwa dia terkesan. Logan menunduk dan berpikir bahwa hal ini membingungkannya, tidak tahu pasti apakah dia benar-benar pencuri yang kemarin, sehingga dia memutuskan untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa manusia super seperti Felix tidak akan membutuhkan hal-hal seperti ini, dan itulah sebabnya dia membawa sesuatu yang lebih istimewa, membuat Felix menggambar sebuah gerakan kecil di wajahnya. Logan senang melihat hal ini, karena alasan dia tidak tertarik pada awalnya adalah karena dia tidak melihat efek apapun setelah menggunakan Imporik. Seperti pada Imporik saat ini, racun dalam daging monster dinetralisir untuk dikonsumsi sebagai afrodisiak dan pengobatan disfungsi. Tapi racun sepele itu tidak berpengaruh pada tubuh manusia super seperti Felix. Jadi dia memusatkan racun itu berulang kali, menciptakan konsentrat yang kuat. Dia memberitahu Felix bahwa itu adalah Imporik edisi terbatas dan itu tampaknya membangkitkan minat Felix. Logan kemudian berpikir bahwa dia menyebutnya sebagai edisi terbatas, tetapi pada kenyataannya, itu hanya 50 pil Imporik yang dipekatkan menjadi satu. Setelah merasakan sendiri kekuatannya, Logan mengatakan bahwa ia dapat menjamin efeknya, karena rasa sakit yang menyayat hati itu saja dapat membunuh manusia biasa tanpa inti kekuatan. Namun jika seorang pengguna aura meminumnya, situasinya akan sangat berbeda. Logan mengatakan kepada Felix bahwa jika pil tersebut memuaskannya setelah menggunakannya, dia akan senang mendengar kabar darinya, dan dia akan menyiapkan persediaan pil lain sebanyak yang diinginkan Felix, dan tentu saja dia akan sangat menjaga kerahasiaannya. Keesokan harinya, Felix sangat senang, pertanda bahwa pil tersebut telah bekerja dengan baik, dan dia memberitahu Logan bahwa dia akan mengabulkan permintaannya sesuai dengan kemampuannya. Melihat hal ini, Logan meledak dengan kebahagiaan di dalam dirinya, namun dia berhasil menjaga kehormatannya, dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Duke dengan hal itu. Logan Ten kemudian menjelaskan bahwa seorang pengguna aura adalah ahli bela diri yang menggerakkan tubuh, dan lebih cepat dari kekuatan, energi kehidupan. Jadi Felix bisa mengetahuinya dengan pasti. Obatnya bekerja dengan sempurna, tidak hanya sekali pakai, tetapi setelah 30 kali pemakaian, efek obat akan terakumulasi dan dia bisa sembuh total. Kerinduannya yang terpendam dan rasa sakit di dadanya kini bisa berkurang. Felix memandang Logan dan berkata bahwa dia tidak percaya dia begitu perhatian sampai-sampai dia membawakan hadiah dan bahkan tidak menyebutkan kesalahannya, dan juga mengatakan bahwa kemampuan pedangnya pada hari itu tidak dapat dipercaya untuk seseorang seusianya, dan oleh karena itu dia pasti seseorang yang Anda harapkan sebagai pemilik obat ajaib ini. Dia benar-benar berpikir bahwa dalam pembunuh psikopat ini sangat mengesankan. Felix yang malang telah pergi begitu lama tanpa mendapatkannya hingga ia kehilangan akal sehatnya. Felix memberitahu Logan bahwa dia mungkin terburu-buru saat berbicara, dan mengatakan bahwa dia melihat kemungkinan untuk sembuh dari penyakit kronis berkat pemberian Logan. Jadi dia ingin membalasnya, dan kemudian bertanya kepada Logan sekali lagi apa yang dia inginkan. Logan menatap dengan tatapan dingin ke arah tanah,
dan menyatakan bahwa dalam hal ini, dia menginginkan sebuah buku tentang ilmu pedang yang tidak berguna. Felix melihat-lihat perpustakaannya, dan mengambil sebuah buku untuk Logan. Felix mengatakan bahwa berlatih hanya di area yang disebutkan dalam buku itu akan melukai tubuhnya, tetapi buku itu layak dibaca karena memiliki beberapa poin yang eksentrik. Setelah itu, Logan berterima kasih kepada Felix, dan meminta satu lagi jasanya, yaitu menulis surat sebagai bukti bahwa ia telah mendapatkan buku tersebut darinya, dan Felix mengatakan bahwa hal ini tidak akan menjadi masalah. Logan berpikir bahwa dia sekarang memiliki apa yang dia butuhkan, dan mengatakan bahwa sayang sekali dia hanya mengambil buku tentang ilmu pedang dari Duke ketika dia siap untuk memberikan apapun, tetapi tujuan sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Saat Logan menyelesaikan pemikirannya, Felix berbicara, dan mengatakan bahwa dia telah memikirkannya, dan situasi ini terasa tidak benar. Logan bertanya apa maksudnya, dan Felix mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mengajari Logan teknik pedang, yang membuatnya tercengang. Pendekar pedang terhebat di kerajaan akan mengajarinya. Felix melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia memahami keinginan Logan untuk menjadi rendah hati dan tidak menginginkan banyak hal, tetapi memberinya hanya sebuah buku ilmu pedang kelas rendah tidak akan membuatnya nyaman. Logan berpikir bahwa meskipun ia memiliki rahasia pedang dewa, ia tidak perlu menolak ketika orang terkuat di kerajaan menawarkan hal tersebut, sehingga ia dengan gembira berterima kasih kepada Felix untuk kesempatan itu. Dia berpikir bahwa dia telah mendapatkan jackpot sekali lagi. Di tempat latihan Duke, Felix dan Logan bertatap muka, dan Felix mengatakan bahwa menilai bakat talenta muda yang luar biasa adalah salah satu kesenangan seorang pria tua. Dia kemudian menyuruh Logan untuk fokus, karena dia tidak akan bersikap baik saat mengajarkan hal ini, dan setelah mendengarnya, Logan pun bersiap-siap. Felix menyuruh Logan menghunus pedangnya, tetapi dia kewalahan oleh aura Felix. Sebuah kekuatan besar menekan tubuhnya, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengambil pedangnya. Seperti inilah gambaran pengguna aura yang sebenarnya. Logan bertanya pada dirinya sendiri apakah semua pengguna aura dapat melakukan hal ini, keterampilan untuk menahan seluruh tubuh menggunakan kekuatan seperti sihir. Jika itu benar, semua pertempuran akan berakhir dengan pengguna aura saling bertarung satu sama lain. Logan mengatakan bahwa itu bukan sekadar kekuatan, melainkan, ini harus menjadi keterampilan khusus. Pikirnya, saat dia akhirnya berhasil menghunus pedangnya sedikit. Logan mengatakan bahwa dia harus menggunakan kekuatan itu untuk meningkatkan indera dan bukan tubuh, dan kemudian menganalisis kekuatan yang menahannya. Setiap kali dia mencoba menggerakkan kekuatan Sang Duke, dia menstimulasi titik awalnya. Oleh karena itu dia menghamburkan kekuatan yang dia kerahkan ke dalam gerakan tersebut. Logan berpikir bahwa dia tidak mengerti bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, tapi dia tahu bagaimana menghadapinya. Berpikir bahwa ketika Felix akan menghamburkan kekuatannya, dia harus bergerak setengah langkah lebih cepat. Pikir Logan, sama seperti dia masuk ke dalam posisi bertarung yang tepat dengan pedang terhunus penuh. Felix memandang Logan dan berkata bahwa seperti yang dia ajarkan, dia berbakat. Logan berkeringat seperti babi, hampir tidak bisa berdiri, dan Felix menyuruhnya untuk memperhatikan dengan seksama apa yang dia lakukan. Dia terlihat memusatkan auranya di ujung pedangnya, mempersiapkan serangan pedang aura. Saat Logan mencoba untuk menahan kehadirannya yang luar biasa, Logan ketakutan setengah mati, saat melihat ke atas dia menyadari apa yang dia hadapi. Pedang kekuatan Felix Esperanza. Logan melihat ke depan, menyadari bahwa pedang kekuatan datang ke arahnya. Namun, dia tampaknya memiliki satu masalah yang sangat serius. Aura Felix terlalu kuat untuk dia tahan. Dia berpikir bahwa kekuatan Duke memaksa dirinya ke tubuhnya, oleh karena itu mengganggu inderanya, dan kekuatan pedang merah itu menjadi lebih kuat. Dia melihat ke depan dengan putus asa, bertanya-tanya apakah ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Kekuatan Logan menetralisir kekuatan Duke dengan sendirinya. Dia mengintrospeksi bagaimana intuisinya mengatakan bahwa dia tidak dapat menghindari serangan ini, tapi mungkin ada cara lain. Logan memunculkan force di dalam tubuhnya, membentuknya menjadi lingkaran perlindungan di sekelilingnya. Melihat hal ini, Felix tetap tertegun, bertanya-tanya apakah Logan benar-benar akan menggunakan force untuk menghadapi serangan Felix. Dia kemudian mengambil posisi agresif, dengan pedang di belakang punggungnya, diisi dengan force, bersiap untuk menyerang Logan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan melompat ke arah Logan dengan pandangan mematikan di matanya. Memegang posisi bertahan dengan pedangnya ke depan dan dikelilingi oleh aura pelindungnya, merasakan gelombang ketakutan saat dia menghadapi serangan yang akan segera terjadi. Seperti yang diharapkan, serangan Felix tersambung dan membuat Logan kembali terbang. Logan menghantam dinding di belakangnya, dan bahkan pedangnya pun terlihat mengalami kerusakan. Namun, Felix tampaknya tidak berkeringat sedikit pun. Dia tetap tenang dan tenang, menatap ke arah Logan dengan tatapan dingin. Dengan menggunakan pedangnya sebagai tongkat, Logan mencoba untuk mendorong dirinya sendiri, tetapi dia masih gemetar karena serangan Felix yang kuat. Pedangnya hancur, dan dia hanya bisa memikirkan apa yang terjadi tentang pedang aura Felix. Felix menoleh ke Logan dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mengajarinya sesuatu yang tidak dapat dia pahami sendiri. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia melihat semuanya, dan menunjukkan bahwa tanpa menyadarinya, Logan menjadi serius menjelang akhir. Dengan ekspresi bangga, Felix memuji Logan, mengagumi bagaimana dia menghadapi serangan itu secara langsung, berpikir bahwa beberapa orang memang ditakdirkan untuk unggul. Saat Logan pingsan, Felix berkomentar bahwa akan sangat menyenangkan melihatnya tumbuh semakin kuat. Beberapa waktu kemudian, kepala pelayan Felix bertanya kepada Logan apakah dia sudah pergi.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Duke mengatakan bahwa dia dipersilakan untuk tinggal sampai dia benar-benar pulih. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Logan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Dan berkat ramuan yang diberikan Duke kepadanya, dia baik-baik saja. Mendengar hal ini, kepala pelayan mengatakan kepada Logan bahwa dia akan mengantarnya ke pintu. Di luar, kepala pelayan mendoakan agar Logan selamat sampai tujuan. Dan Logan berterima kasih karena telah mengantarnya. Setelah itu, dia segera pergi, bergegas menjauh dari pandangan kepala pelayan. Melihat hal ini, kepala pelayan bertanya-tanya kemana Logan menghilang begitu cepat. Ternyata Logan berbelok dan masih terluka setelah serangan Felix. Mengatakan bahwa rasa sakit itu membunuhnya. Dia mengatakan bahwa betapapun sakitnya, dia tidak bisa menggunakan ramuan mahal untuk luka ringan seperti itu. Dan dia tidak percaya dia akan menyerahkan ramuan tingkat superior yang pada dasarnya tidak dapat ditemukan seperti tidak ada apa-apanya. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa kekuatannya telah berevolusi selama ini sehingga dia bisa menyembuhkan luka dalam dirinya sendiri. Tapi luka yang diberikan Duke padanya akan sulit untuk ditangani. Dia kemudian melihat ramuan itu, dan mengatakan bahwa apapun masalahnya, dia masih mendapatkan lebih banyak daripada yang hilang. Logan kemudian mengambil sebuah catatan dari Felix, yang menyatakan koordinat saluran komunikasi mansionnya, dan jika Logan menghadapi masalah saat mempelajari keterampilan Force Blade, dia bisa menghubunginya. Logan merasa senang, tidak menyangka bahwa Felix akan berpikir begitu positif tentang dirinya. Logan berpikir bahwa Felix secara praktis memperlakukannya seperti seorang murid, sehingga hubungan ini akan terbukti sangat bermanfaat di kemudian hari. Saat dia mengatakan itu, Philip muncul dari belakang, membuat Logan terkejut. Logan menoleh ke belakang, bertanya kepada Philip apa yang dia lakukan di sana, dan Philip menjawab bahwa dia berada di kejauhan, menunggu Logan keluar. Kemudian dia bertanya kepada Logan mengapa dia terlihat sangat pucat. Philip, yang khawatir, berteriak pada Logan, bertanya apakah dia tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan untuk membuat Duke marah. Yang dijawab oleh Logan bahwa itu justru sebaliknya, karena dia baru saja mendapatkan sedikit pelajaran ilmu pedang dari Duke. Logan kemudian memborgolnya, dan darah keluar dari mulutnya, yang membuat Philip ketakutan setengah mati. Melihat hal ini, Philip mengatakan bahwa dia akan membuat persiapan untuk melarikan diri, dan bahwa dia akan mendapatkan kuda tercepat. Logan mencoba mengatakan kepada Philip bahwa dia salah paham dengan situasinya, tetapi Philip terus bergumam. Seminggu kemudian, di toko Logan dan Philip, sebuah tanda di pintu bertuliskan bahwa Imporik sedang kehabisan stok, dan meminta pelanggan untuk memeriksanya kembali nanti. Di dalam, Logan muncul dengan tatapan megah, mengumumkan bahwa total keuntungan dari penjualan Imporik telah mencapai 4,1 juta emas. Philip, yang terkesan, menanggapi bahwa jika penjualan terus berlanjut seperti ini, melampaui 4,5 juta emas dalam sebulan juga tidak akan sulit. Mereka saling bertukar pandang dengan penuh percaya diri, sepenuhnya sadar akan kesuksesan mereka, dan berbagi sorak-sorai gembira yang menggema di luar toko. Namun, perayaan itu hanya berlangsung sebentar, karena Logan, yang terlihat serius, bertanya kepada Philip apakah dia sangat senang sehingga dia tidak memerlukan bonus bulan ini. Philip, dengan cepat kembali ke dunia nyata, memohon kepada Logan untuk tidak merusak lamunannya. Philip kemudian menyebutkan bahwa dia memastikan daging monster yang dibelinya di Kale akan ditangani dengan baik, dan Logan memujinya untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Philip kemudian menyarankan agar Logan mempertimbangkan untuk membeli rumah di ibu kota untuk mengimbangi biaya penginapan, dengan mempertimbangkan penghematan yang bisa didapat. Namun, Logan menolak ide tersebut. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya akan tinggal di ibu kota selama 1,5 tahun lagi, jadi tidak ada gunanya membuat komitmen seperti itu. Dia menyarankan Philip untuk fokus pada Imporik untuk saat ini, dan menambahkan bahwa mereka harus pindah ke tempat lain pada akhirnya, meskipun mereka tidak menginginkannya. Ketika Philip bertanya apa yang dimaksud Logan dengan hal tersebut, Logan hanya menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan oleh Philip. Terakhir, Philip meminta Logan untuk menjaga kesehatannya demi kelancaran bisnisnya, karena ia terkejut melihat Logan batuk darah, yang dijawab Logan dengan mengatakan bahwa itulah sebabnya ia mengurung diri di dalam kamar selama seminggu penuh. Mendengar hal ini, Philip bertanya kepada Logan apakah dia benar-benar fokus pada kesembuhannya selama waktu itu, karena setiap kali dia masuk ke kamarnya, dia melihat Logan di meja kerja sedang melakukan sesuatu. Namun sekali lagi Logan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah hal lain yang tidak perlu dikhawatirkan. Philip mengatakan kepada Logan bahwa dia memiliki terlalu banyak rahasia. Namun Logan senang bahwa meskipun Philip menggerutu tentang hal itu, dia tidak bertanya lebih lanjut tentang masalah ini. Seolah-olah jika Rick yang mendengar hal ini, dia pasti akan mengetahui rahasianya. Philip kemudian bertanya kepada Logan apakah dia akan pulang ke rumah sekarang, yang dijawab dengan tegas oleh Logan, dan menyuruh Philip untuk memastikan bahwa dia menenangkan para pelanggan hingga dia mengirimkan lebih banyak Imporik dari rumah. Dan selain itu, Logan juga harus memberitahu Philip satu hal lagi. Dia memerintahkannya untuk mengirimkan jatah makanan senilai 100.000 emas setiap bulannya ke keluarga McLean. Mendengar hal ini, Philip tertegun. Dia bertanya kepada Logan apakah dia berencana memberi makan seluruh wilayah dengan makanan sebanyak ini, yang dijawab Logan dengan mengatakan bahwa itu sudah cukup bergumam dan bahwa mereka harus melakukannya selama setahun penuh. Jadi Philip harus mulai mencari vendor. Philip menyadari bahwa Logan serius dengan hal ini dan mengatakan bahwa dia tidak menyadari bahwa Logan sangat menyayangi rakyatnya. Namun, ini tampaknya tidak terjadi karena Logan akan meninggalkan ruangan. Dia berpikir bahwa dia tidak menghargai orang-orangnya tetapi inilah yang perlu dia lakukan.
Ini karena akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk kekurangan makanan kronis McLean untuk diselesaikan bahkan dengan pesawat uji coba di tangannya dengan tanah McLean yang tidak subur. Hal itu akan Logan bersiap untuk meninggalkan ruangan dan dengan santai mengatakan kepada Philip bahwa dia memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga dia akan keluar. Philip tidak mau repot-repot menanyakan detailnya karena dia tahu betul bahwa itu hanyalah salah satu rahasia Logan. Di tempat lain, sekelompok orang miskin berkerumun di lantai beton yang dingin di tempat yang tampak seperti ruang penyimpanan, menggunakan barang bekas apapun yang bisa mereka temukan untuk menghangatkan diri. Seorang pria, dengan darah mengucur dari pipinya, menatap lantai dengan ekspresi sedih. Sementara itu, Logan berdiri di dalam sebuah toko sulap, menyerahkan selembar kertas kepada seorang penyihir. Sang dukun, sambil melirik kertas tersebut, bertanya apakah Logan benar-benar berniat untuk menemukan orang-orang yang terdaftar. Dia ragu-ragu, menjelaskan bahwa hanya ada nama, beberapa ciri khas, dan tidak tahu di mana mereka tinggal. Tugas itu akan membutuhkan pencarian di seluruh benua. Logan tidak terpengaruh, bertanya kepada penyihir itu apakah dia bisa melakukannya atau tidak, dan menambahkan bahwa dia akan dengan murah hati memberinya kompensasi atas usahanya. Sang penyihir berkeringat dan tidak yakin menatap kertas itu lagi. Setelah jeda yang menegangkan, dia dengan enggan setuju untuk melakukan pekerjaan itu. Saat Logan pergi, dia merenung bahwa, seperti yang sudah diduga, kemungkinan besar akan sulit untuk melacak mereka. Lagi pula, bahkan nama yang dia miliki pun mungkin palsu. Namun Logan tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mengumpulkan semua manusia super independen dengan cara apapun, yaitu mereka yang telah mencapai tahap manusia super di kehidupan masa lalunya namun tidak pernah bergabung dengan organisasi apapun. Masing-masing dari mereka akan menjadi sekutu penting dalam perang yang akan datang melawan kekaisaran, terutama seorang tentara bayaran yang pernah berperang untuk kekaisaran. Saat berjalan, Logan tiba-tiba berhenti, menghembuskan napas dalam-dalam, dan menyadari bahwa ia telah terburu-buru. Dengan segala sesuatu yang berjalan dengan baik di ibu kota, dia telah bergerak terlalu cepat. Dia menatap langit dengan tenang dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia punya cukup waktu. Dia mampu untuk berjalan perlahan. Namun, keyakinan Logan bahwa dia memiliki cukup waktu mungkin tidak benar. Di sebuah ruangan gelap seperti penjara bawah tanah, seorang pria mencoba menenangkan seorang kepala suku yang sedang marah. Tetua itu marah, mengomel tentang seseorang yang menganiaya murid-muridnya dan menuntut untuk mengetahui apakah pria itu memiliki pekerja lain, secara khusus menyebutkan beberapa master menara. Pria itu menjelaskan bahwa dia hanya ada di sana untuk menyampaikan informasi, tetapi tetua itu tidak peduli. Kemarahannya tetap tidak terkendali. Sesepuh itu kemudian bertanya mengapa muridnya dipanggil kali ini. Pria itu menjawab bahwa muridnya telah dikirim ke pedesaan, ke ujung barat daya, ke wilayah Keluarga McLean. untuk perjalanan bisnis selama 6 bulan. Mendengar hal ini, sang sesepuh meletakkan tangannya yang berat di bahu pria itu dan menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan penguasa menara ajaib ini lolos begitu saja. Kali ini dia menegaskan bahwa masalah ini harus ditangani untuk selamanya. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.